Suara Apa saya jelas kabar, ya? Pak? Baik, Jelas, baik. jelas suaranya. Iya, Ya, puji Tuhan, Pak. jelas. Luar Kabar biasa baik, ya. ya. Iya, terima kasih. Ya, terima Pak kasih, Yusuf Pak. gimana? Sudah Sehat? sehat, Pak. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Baik, baik. dahsyat, Pak. Tuhan Amin. Yesus selalu merencanakan kebaikan buat kita semua. Ya, Iya, haleluya. Wah, itu kaosnya boleh bagi-bagi dong, Pak. boleh. Nanti saya sablonin sendiri. Ya, ya, ya. Iya, ini luar biasa teman-teman. Ini Pak Samuel, ini salah satu apologet yang sangat ditakuti oleh para ustadz karena beliau punya sengatannya tanda petik ya, Iya, itu cukup sengatan listrik ya, Pak. cukup cukup menghambat, cukup menghambat ya, istilahnya penyelewengan dari berita-berita yang dibuat atau disampaikan yang diangkat dari Injil itu sendiri ya. Dan pada malam hari ini saya akan sedikit bertanya dulu ini kepada Pak Samuel sebelum Pak Samuel mengulas atau memberikan presentasi kepada kita semua tentang bagaimana perjalanan beliau ya. Pak Samuel, Ya. apa yang menjadi dasar Bapak sehingga Bapak ini mengambil langkah untuk masuk ke wilayah apologet, Pak? Apa yang mendorong Bapak, Pak? Eh, jadi dulu waktu tahun 91 kelas 2 SMA, saya memiliki pengalaman rohani, pengalaman Hmm. spiritual. Saya terkena serangan jantung, seperti jantung Hmm. bocor begitu. Dalam waktu nggak ada setengah jam, bahkan hitungan menit, saya badannya biru semua, Pak. Hmm. Itu kejadian di depan rumah saya. Ada beberapa rumah depan rumah saya agak ke kanan. Ya. Tiba-tiba saya diserang di situ. Lalu saya berjalan dengan sudah tidak panca indera tuh sudah tidak bekerja 100%, udah 50%. Saya udah nggak bisa dengar, saya udah nggak bisa lihat, udah samar-samar. Bahkan kulit saya udah mulai mati rasa. Lalu saya berjalan meraba-raba sampai ke rumah. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, Medika Klinik Bekasi, lalu dari situ ditensi 90/0, dari situ dibawa ke rumah sakit PGI Cikini, dengan ambulans. Ibu saya yang berserta saya, ayah saya naik kendaraan, naik mobil, mengabari semua saudara-saudara. Lalu saya sampai, itu dari Medika Klinik Bekasi itu, saya dirujuk ke rumah sakit PGI Cikini, Raden Saleh. Terus saya sesampainya di sana langsung masuk ruang ICU. Langsung masuk ruang ICU dan semua keluarga saya di Jakarta sudah di situ semua. Pada stres semua kan begitu. Nah, melihat kestresan itu saya juga jadi stres kan begitu. Mama saya nangis-nangis segala macam. Lalu saya masuk ruang ICU. Bapak saya tanya, "Kamu mau ngomong apa?" Karena saya udah susah ngomong. Nah, di situ saya bicara, saya berkata, "Tuhan, mungkin saya nggak kenal kamu, tapi kamu pasti kenal saya kalau kamu betul ada. Saya bilang saya nggak mau mati sekarang, tapi kalau mau mati oke lah, tapi jangan mati sekarang. Pakai saya dengan caramu kan begitu." Saya bilang sama Tuhan, saya minta sebelum jam 2, saya mau dengar detak jantung saya normal. Karena pada waktu itu alat mesin track jantung saya sudah bunyi, sudah ditempel di dada saya, sudah dikasih jelly, semua sudah dilumuri jelly. Lalu saya waktu itu pakai baju pramuka, saya ingat ya. Karena waktu itu hari Sabtu, mau pramuka pada saat itu. Terus benar, waktu itu saya udah hampir nggak bisa lihat, kulit saya mati rasa, di tempat tidur pun saya seperti melayang karena saya nggak bisa merasakan tempat tidur itu kan. Terus berangsur-angsur, saya melihat semuanya putih, tapi berangsur-angsur suhu badan mulai kembali. Saya mulai merasakan AC hangat, selimut yang kena ke saya tuh saya mulai terasa. Sebelum jam 2 saya udah normal, Pak. Udah bisa lihat, udah nggak putih lagi semuanya gitu kan. Udah bisa lihat. Nah, lalu alat detak jantung masih ada di sebelah. Nah, karena dokter sudah sampai hampir 3 hari nggak tahu penyakit saya apa, lalu saya dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo untuk di-scan jantung. Ternyata klep jantung normal semua. Padahal dokter di Cikini pada saat itu bilang ini cacat jantung. Mama saya marah-marah. Kita tidak ada yang punya track record cacat jantung begitu. Tapi terus dibawa ke Mangunkusumo, RS Rumah Sakit Umum, ternyata normal.
Udah, tapi harus tunggu dari rumah sakit dulu, baru sekitar seminggu dia dapat keputusannya. Akhirnya saya dikatakan keracunan makanan. Lalu saya pulang. Tapi kalau keracunan makanan, ibu saya kan nggak keracunan makanan kan gitu. Nah, karena kalau dari rumah sakit mesti keluar, mesti ketemu dulu penyakitnya apa kan begitu. Saya keluar dari rumah sakit, sekitar seminggu kemudian atau kurang dari seminggu, jam 2 siang itu di kamar saya rebah. Saya dibawa ke Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru itu saya melihat, saya singkat aja ceritanya ya, saya melihat seperti yang di Wahyu 14. Wahyu 14 dari mulai ayat 2 sampai saya mendengar nyanyian-nyanyian itu, Pak. Sampai 4 lah gitu. Itu Wahyu 14 ayat 2 sampai 4. Saya melihat semuanya itu seperti yang di Wahyu 2 ayat 14. Lalu saya melihat Yesus Kristus dalam rupa yang dilihat oleh Daniel, Yehezkiel, dan Yohanes, Rasul Yohanes. Yang berpakaian lenan putih, ada ornamen emasnya di dada dan di kerahnya ada batu rubi, kakinya seperti tembaga tuangan, terus matanya bercahaya, lalu saya pegang dia, saya berubah jadi anak bayi, lalu saya naik ke pundaknya, sebelah kanan sini, lalu saya cium pipinya. Begitu saya masuk tadinya saya berdiri bersama orang-orang semua berbaju putih. Tapi saya nggak begitu jelas lihat Yesus itu, karena terang sekali. Nah, ketika saya megang tangan dia, saya langsung berubah jadi anak kecil, lalu saya manjat dari sini, Pak, sampai ke sini. Baru saya bisa lihat jelas dia, karena saya sudah masuk di ruang lingkup cahaya dia. Gitu. Lalu penampakan dia itu seperti yang saya ceritakan tadi, matanya mengeluarkan kilatan listrik, rambutnya putih metah, kulitnya itu seperti logam tembaga agak rose gold begitu. Tapi dia besar sekali ya, sekitar 2 meter lebih lah begitu. Dan dia terbang di atas kita. Lalu dia berkata kepada saya, kata-katanya begini, "Aku akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selamanya." Begitu. Terus saya ditaruh lagi sama dia, begitu saya ditaruh, saya udah ada di tempat tidur saya lagi. Jadi dalam roh saya dibawa ke sana. Siang hari. Iya. Terus setahun kemudian, setahun kemudian ada seorang pendeta yang datang kepada saya setelah saya dibaptis Islam sama dia. Dia memberikan nats saya ayat itu yang diucapkan Yesus, dan saya nggak pernah tahu kalau kata-kata Yesus itu ada di Alkitab gitu. Lalu dia mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, waktu dibaptis itu di belakang saya itu ada orang lepra basah sembuh. Saat itu juga. Terus dia bikin kesaksian seminggu kemudian. Itu waktu itu kalau baptisannya di Bank Dewa Ruci dan Mogot. Nah, jadi itu ceritanya. Dari situ saya hampir selama 2 tahun lebih saya belajar dari alam roh tanpa baca Alkitab. Saya baca Alkitab tetapi tidak begitu mengerti, tetapi diilhamkan kepada saya tentang akhir zaman. Terus setelah itu sama sekitar kejadian-kejadian nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Lalu saya masuk Trisakti tahun 92, Pak. Masuk Trisakti tahun 92, tahun 98 kejadian, Pak. Ya, yang saya lihat itu kejadian persis tahun 98, 14 Mei. Makanya di situ saya dapat mimpi, dapat kata-kata 14 Mei 98 dikurang 50 tahun, 14 Mei 48, yaitu hari kemerdekaan Israel. 50 tahun adalah tahun Yobel bagi mereka. Nah, waktu itu saksinya termasuk anaknya Gus Dur, Yeni Janubah, teman saya. Satu fakultas Trisakti, Desain Trisakti tahun 92. Nah, teruslah begitu. Sampai akhirnya sekitar masuk tahun 2000, disitulah saya mulai diberitahu bahwa siapakah aku, siapakah Yesus. Sampai sekarang ini. Itulah yang membuat saya menjadi seorang apologet. Disitulah saya baca Alkitab, justru saya lebih diarahkan kepada perjanjian lama untuk mengenal dia. Gitu. Itulah saya menjadi seorang apologet. Iya, tahun 2008 saya masuk Faith Freedom. Tahun 2008 saya masuk Faith Freedom Internasional. Lalu disitulah saya belajar Islamologi. Di Faith Freedom melalui Alisina dan kawan-kawannya, situ termasuk Dola di Samarinda. 2008. Ya. Itu yang memotivasi saya. Itu aja. Baik. Terus di dalam dunia apologet ini kan risikonya cukup besar ya, Pak. Artinya karena kita istilahnya
bersinggungan atau mungkin bergesekan gitu loh dengan iman dari teman-teman yang ada di Muslim. Itu kira-kira bagaimana Bapak menyikapi itu? Apakah Bapak ada rasa takut apa bagaimana, Pak? Saya dulunya penakut ya Pak, tapi waktu kecil saya sudah diajarkan dunia kebatinan oleh bapak saya. Waktu bapak saya masih perdukunan. Lalu beberapa kali saya menghadang bahaya, dan bapak saya juga dulu begitu. Kita waktu zaman di perdukunan, bahaya seperti apapun bisa kita lewati, Pak. Apalagi setelah mengenal Yesus, ya. Terus waktu di Bali saya berapa kali itu mau dihajar ombak 4 kali waktu saya surfing ya, pakai papan selancar. Lalu di Maroko saya dihadang orang dengan pedang segini Pak ya, pedang buat potong tebu itu Pak. Saya terbang kerja di luar negeri 11 tahun, saya terbang puluhan kali Pak. Kalau mau mati udah mati kapan aja ya. Teman saya dari Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, pulang ke Thailand, pesawatnya jatuh. Ya, tapi kita luput semua Pak. Ya. Jadi saya ingat kata-kata Tuhan Yesus, aku akan menjaga keluar masukmu mulai dari saat ini sampai selamanya. Sejak itu saya nggak takut lagi. Kalau saya mau mati ya mati aja gitu. Saya cuma ingat janji Tuhan. Itu aja yang memotivasi saya. Jadi Bapak terbang itu maksudnya terbang pakai apa Pak? Pesawat Pak. Saya kan kerja di luar negeri 11 tahun ya Pak. Waktu di luar negeri, 3 bulan di kota A, 3 bulan di kota B, 3 bulan di kota ini, pindah-pindah Pak. Setiap 3 bulan itu kita pindah terus Pak. Gitu. Oh begitu. Saya di Maroko 5 tahun, di Dubai, Abu Dhabi, Bahrain 5 tahun, saya di Korea 5 bulan, Penang, Malaysia 5 bulan, Bali, Jakarta, Sumatera, gitu. 11 tahun saya travel. Gitu. Iya. Karena memang resikonya memang cukup besar ya Pak. Karena kita tahu sendiri, artinya itu bukan sesuatu yang rahasia ya. Pada saat kita artinya bersinggungan dengan kawan-kawan yang ada di Muslim, sebetulnya ini bukan pertikaian, tapi kita ini kan hanya meluruskan saja apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu kan berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan itu adalah tanggung jawab kita itu untuk supaya kita bersuara untuk meluruskan. Karena kalau kita tidak bersuara, maka pemahaman seperti apa yang dimuat di dalam Al-Quran itu akan berjalan terus. Nah ini kan menjadi bagi umat manusia kan, kita kan merindukan supaya semua diselamatkan. Jadi saya sendiri pun juga mengalami hal yang cukup ini Pak, diserang terus gitu loh, dengan pernyataan-pernyataan yang cukup mengerikan, bahkan sebetulnya tidak pantas lah pernyataan-pernyataan yang mereka keluarkan. Bahkan ada orang yang mengajak untuk mengepung saya untuk segala macam gitu loh. Ya puji Tuhan Pak, saya juga bersyukur lihat artinya teman-teman seperti kayak Pak Samuel dan yang lain-lain ini bangkit untuk berbicara, dan saya pikir itu adalah satu pergerakan Roh Kudus yang luar biasa ya, supaya kebenaran itu bisa disampaikan kepada semua telinga. Ya, mungkin Bapak bisa sedikit. Kenapa Pak? Ada yang mau saya tambahkan? Silakan. Iya, tadi saya lupa cerita, waktu saya contohnya kayak di Bahrain, saya membicarakan tentang Yesus kepada teman-teman Muslim di sana. Ada orang Pakistan yang marah sekali mau pukul saya. Orang Pakistan itu lebih kadrun daripada orang Abu Dhabi, Dubai, Bahrain ya. Jauh lebih kadrun orang Pakistan ya. Terus waktu saya tahun 98 kalau nggak salah 99, itu saya membentuk suatu band yang mendanai kita itu termasuk saudaranya Gubernur Hasan. Jadi keponakannya namanya Abang Fazlun Hasan, kalau Fazlun Hasan bisa dengar di sini ya. Dan mereka semua orang Kota Raja Aceh. Ya semuanya orang Aceh, teman band saya itu. Nah di situ seingat saya diperhadapkan dengan siapa namanya, mualaf
Syamsul Berat Nababan, sama kalau nggak salah Ihsan Moko Ginta dulu, seingat saya. Saya di peradaban dengan dia, saya berdebat, dan mereka semua orang-orang Aceh Pak, yang kafah sekali begitu ya. Itulah salah beberapa cerita, dan saya tetap baik sama mereka. Mereka kasih kerjaan kok sama saya, gitu. Mereka baik. Teman-teman Muslim saya mengasihi saya Pak. Gitu. Bahkan saya ke Dubai, ke Abu Dhabi, mereka senang sama saya begitu. Iya. Mereka tawarin kita kerjaan. Iya Pak. Mungkin Bapak bisa bagi Kuasa sedikit Tuhan, Pak strategi apa Pak yang Bapak pakai di dalam perjalanan Bapak untuk memasuki dunia apologet sebagai seseorang yang bersuara tentang iman Kristen gitu. Strategi apa yang Bapak pakai Pak? Iya, pertama kita berdoa. Berdoa itu bukan ambil sikap doa Pak. Jadi setiap saat kita mau ngapain aja, mau beli baju di department store, ajak Yesus suruh pilih baju itu Pak. Nah, pokoknya dalam setiap urusan mau beli buah sekalipun, ajak Yesus suruh pilih buahnya. Kita mau berkendara kemana saja, ajak Yesus. Sama seperti Daud bergaul dengan Tuhan. Begitu. Nanti dia akan bicara sama kita. Nah, ketika dia bicara, dia kan kalau bicara berfirman, Pak. Nah, firmannya itu kalau dikatakan adalah pedang yang tajam bermata dua. Jadi sekalipun kita nggak masuk dunia apologet, dalam pilihan-pilihan selera kita pun itu adalah pilihan yang tepat gitu. Yang saya pelajari itu Tuhan itu. Dalam setiap pilihan dia tepat, dan ketika kita pakai orang senang gitu. Nah, terus di dalam segala perkara, urusan dulu saya zaman pacaran, ngomong sama Tuhan. Urusan pacaran, kenapa sih bilang urusan pacaran? Itu persoalan nggak penting sebenarnya. Tapi segala sesuatu yang tidak penting pun bicarakan dengan dia. Gitu. Nah, di situ ketika saya tahun 2008 saya masuk Faith Freedom, saya telepon bapak saya, gimana menjawab ini, gimana menjawab itu. Tapi karena keterbatasan pada waktu itu telepon dan juga waktu, akhirnya saya ambil minyak urapan Pak, saya urapin tuh laptop saya. Nah, saya serahkan sama Tuhan, Tuhan kau deh yang jawab, gitu. Iya kan? Tuhan tuntun saya kemana-mana, entah dari situs, entah dari mana-mana, tiba-tiba Tuhan kasih jawaban. Entah tiba-tiba saya lagi setir mobil, tiba-tiba mendapat penglihatan. Nah, terus dari ayat Alkitab dia bukain ayat Alkitab. Gitu. Dia tuntun saya kepada orang-orang yang akan menjawab itu, yang saya bahkan kadang-kadang nggak kenal orang itu. Itu. Jadi bergaul dengan Tuhan itu aja. Bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak menuntut kesucian loh ya. Kalau bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak menuntut kesucian, tetapi ketulusan kita, kemauan kita, dan percaya seolah-olah Tuhan tuh hadir gitu loh, di mobil di sebelah, duduk di sebelah, atau lagi naik motor duduk di belakang, begitu Pak. Itu yang penting. Iya. Baik, luar biasa ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini memang sebagai ini juga ya, sebagai teladan buat dunia kekristenan, bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Dan dari situ juga saya percaya memang Roh Kudus akan terus memperkaya seseorang kalau kita memang seringkali bersama dengan Tuhan. Ya. Karena semua kekayaan itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan ini salah satu buktinya Pak Samuel ini kaya dengan hikmat, artinya di dalam dialog memiliki banyak hal yang saya tahu itu berasal dari Roh Kudus, sehingga kebenaran-kebenaran itu bisa memberkati baik kepada Kristen bahkan juga yang non-Kristen ya. Kalau memang artinya mereka sedikit agak mau membuka pikiran untuk menganalisa kata-kata yang diucapkan oleh seorang Samuel Siaan, maka saya percaya mereka juga akan melihat terang di situ ya. Itu satu hal yang luar biasa ya, bisa teman-teman bisa menjadikan contoh apa yang dilakukan oleh Pak Samuel Siaan, di mana melibatkan Tuhan dalam segala hal, jadi pergaulan, dan memang itu saya sangat setuju. Artinya bergaul dengan Tuhan itu
yang Tuhan inginkan adalah ketulusan dan hati kita yang memang benar-benar merindukan Tuhan, seperti yang dikatakan Iya, oleh Raja Daud ya. Yaitu luar iya. biasa. Oke Pak, saya mau tanya satu lagi nih Pak, sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman. Bapak selama berapologeti Indonesia, apakah pernah mendapatkan ancaman nggak Pak? Pernah, pernah waktu itu saya mendapatkan ancaman karena saya sebut hadis soal mencuci dengan 3 batu. Ada yang tersinggung itu uh, mualaf lagi, bukan Muslim dari kecil ya. Lalu dia Ya. mengadukan, lalu saya mendapat seperti HP saya di tracking. Lalu dia ancam saya mau mendatangi saya kalau tidak mau minta maaf. Saya bilang kalau saya minta maaf ya hapus dong hadisnya. Hadisnya yang ngomong saya cuma mengulanginya saja kok. Kan begitu. Ya, Uh, benar. Posisi dia ada di Palu, Pak. Oh. Posisi dia ada di Palu. Saya bisa tracking, Pak. Nah, posisi dia ada di Palu. Tidak lama kemudian gempa, Pak. Oh, berarti kejadiannya belum lama ya? Iya, belum lama. Dan saya waktu itu posisi di Manado. Kalau saya bilang kalau kalian mau geruduk tempat saya, datang saja ke Manado. Saya di sini kok di Laut Aru 2, saya bilang di Bethesda, depan gereja Bethesda. Gitu. Kalau mau datang ke Manado, datang aja Jo. Saya bilang datang Jo, ngana-ngana ini. Kita bilang begitu, ya kan? Kayak kemarin siapa namanya, Habib siapa tuh namanya, Habib Bahar bin Smith kan datang ke Manado tuh. Nah, Iya. datang aja nggak apa-apa sih. Terus nggak lama dia gempa Pak, sekitar 2 minggu setelah itulah gempa di Palu, dan orang itu sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Oh, Gitu. yang Bapak maksudkan ini si Bahar. Bukan. Oh, mualaf ya. Sorry. Jadi si mualafnya dia melaporkan, lalu dari kalau nggak salah dari Mualaf Center Indonesia melaporkan ke bagiannya cabang yang ada di Palu. Nah, Oh. begitu saya tahu posisi dia ada di Palu, melalui hasil usaha saya untuk men-tracking itu, saya bilang, oh kita di Manado, pas. Kan dari Palu ke Manado, nggak usah naik pesawat, saya bilang. Silakan Ya, aja ke baku sini. dekat. Baku dekat ya. Baku dekat ini, kita boleh baku dapa ini panganan, kita bilang begitu kan. Dia tidak datang-datang. Dia bilang, oh kamu merubah trackingnya. Ya kamu kan ada yang maha kuasa di sana untuk men-tracking saya. Saya bilang begitu. Silakan. Gitu. Tidak lama terjadi gempa likuifasi di Palu itu, orang itu tidak terdengar lagi. Saya masih ada screenshotan dia. Kontak personnya masih ada. Saya screenshot. Gitu. Iya. Itu Pak ceritanya Pak. Itulah. Iya. Itulah Memang, ancaman yang saya rasa cukup serius selama saya pernah jadi apologet. oh, iya. Dan bagaimana, ya, apa namanya? Saya perhatikan begini, Pak Sian. Kebanyakan yang mualaf-mualaf ini sebetulnya kalau saya lihat ya, kelihatannya mereka punya background ini nggak jelas, Pak. Ada yang ngaku dari pendeta. Bahkan kalau saya lihat sih sebetulnya kayaknya sih enggak lah. Mereka mungkin ada memang dari Kristen, tapi Kristen-Kristen yang juga memang istilahnya Kristen-Kristen yang tidak ini ya, tidak istilahnya tidak qualified. Cuman dimanfaatkan aja kalau saya lihat setelah mereka mualaf, terus kemudian orang-orang seperti itu dimanfaatkan untuk bersuara ini, menyerang kekristenan. Iya, saya perhatikan. Ya, yang ngaku-ngaku pendeta Pak, saya lihat sih tidak bisa dibuktikan gitu loh. Seperti bilang seperti kayak Ahmad Kainama, kita nggak tahu juga dia dari gereja mana. Nah, terus seperti kayak Yahya Waloni bilang mentabiskan para pendeta. Ini kan orang sangat ngawur gini. Yang bisa mentabiskan pendeta kan itu adalah sinode. Iya.
Bagaimana dia yang juga katanya guru apa STT terus kemudian bisa mentahbiskan pendeta. STT pun juga mungkin STT yang nggak jelas juga, yang tidak ada akreditasinya gitu loh. Apalagi seperti kayak Bangun Samudra bilang lulusan Vatikan. Padahal di Vatikan sendiri tidak ada STT untuk belajar ini. Belajar teologi. Ya, jadi aneh-aneh kalau saya lihat Pak, yang mualaf-mualaf ini kebanyakan lupa mereka, skenario Pak. Ya merubah skenario hanya dimanfaat. Apalagi si Nandar itu Pak, Nandar itu ngaku-ngaku. Saya lihat saja dari namanya saja dia bilang Yonatan Nandar, kayaknya nggak ketemu satu di depan Yonatan di belakang Nandar gitu. Kayaknya nggak ketemu sama sekali. Saya yakin orang ini dari kecilnya memang Muslim ini Pak. Cuman dia ngaku-ngaku aja nih. Iya. Nah, iya, saya rasa juga begitu. Ya. Saya waktu itu sempat tanya sama Nandar, kamu dari gereja mana? Ditabiskan sebagai evangelis dari mana? Dia tidak bisa jawab. Dia bilang rahasia, nanti kalau ketemu baru saya kasih tahu. Nah ini kan tidak jelas semua. Gitu, Pak. Dia mengaku pendeta? Dia mengaku evangelis, si Nandar. Evangelis penginjil. Ya, dia pakai nama Yonatan gitu loh. Nah saya pikir Yonatan dengan Nandar itu kayaknya nggak ketemu. Yonatan Nandar gitu loh. Evangelis, dia evangelis. Kalau evangelis tidak harus ditahbiskan setahu saya. Dia bilang dia ditahbiskan. Enggak, kalau evangelis itu harus ditahbiskan Pak, oleh satu sinode. Oh begitu? Satu sinode. Setahu saya yang ditahbiskan itu pendeta ya? Sama ya, pendeta, mungkin evangelis jadi, beberapa. Ada beberapa ini Pak yang bisa menjadi pegang jabatan struktur gereja, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta senior pastor, pendeta penuh, dan evangelis. Itu jabatan ini, jabatan gerejawi Pak. Itu harus ada. Tidak bisa hanya mengaku evangelis tanpa pentabisan dari ini. Oke. Itu. Nah saya juga gimana Pak? Terus. Ya, nah saya melihat juga waktu saya tanyakan dia tidak bisa menunjukkan itu. Saya tanya saja dari gereja mana Anda? Dia tidak berani kasih tahu. Itu kan kalau dia kasih tahu kan kita bisa cross check Pak ke sana. Benar nggak ada orang ini pernah berjemaat di sana? Apalagi dia selalu bilang dia evangelis ahli bahasa Ibrani gitu loh. Itu lucu Pak, lucu, sangat lucu gitu loh. Ada lagi satu yang dulu, bukan yang dulu, yang belakangan sempat diamankan sendiri sama ustadz-ustadz mereka itu, yang namanya siapa tuh, Fauzan. Iya, yang akhirnya disidang oleh Hani Kristianto kan? Ya, dia ngaku-ngaku, dia bilang dia anaknya kardinal, orang kardinal kelewatan bohongnya Pak. Bukan oleh Hani Kristianto, ketua MCI-nya yang orang Chinese juga, saya lupa namanya. Ya, saya tahu lah itu. Saya tahu. Waktu itu saya pernah datang ke rumah kopinya Mualaf Center. Indra siapa sih? Lupa saya. Tapi dia nggak datang, saya tunggu-tunggu sampai jam 11 gitu. Ya. Nah, itu ketua. Ya. Terus seperti juga si siapa itu yang di Mualaf Center siapa? Yang lupa saya namanya. Bilang dia ditawarin 100 miliar itu loh Pak, pastor siapa itu? Ya itu dia yang saya tunggu di rumah kopinya Mualaf Center di Pondok Kopi situ, dekat Sumber Arta Bekasi. Saya tunggu-tunggu sampai jam 11, mereka baik-baik. Ariesto ada di situ yang sering debat sama saya. Stephen Indra Wibowo gitu loh. Iya, ternyata setelah Stephen Indra Wibowo, ya. Dicek divalidasi ternyata tidak terdaftar namanya. Gitu loh. Oh, mungkin lupa catat kali ya? Ya. mungkin dia lupa lapor, Pak. Dia lupa lapor kalau dia pernah belajar ini. Atau mungkin dulu nggak pakai nama Stephen Indra Wibowo, pakai nama pakai nama etnisnya apa, Cenlung apa siapa gitu. Ya itu mungkin Pak.
Mungkin dia ini pernah berjumpa sama siapa? Chen Lung atau apa? David Chang, zaman-zaman kita dulu Pak nonton film silat kan. Montai, Yenching, Wong Fei mungkin Yung gitu kan. seperti itu. Iya, jadi dia lupa kasih informasi, mungkin terlalu lama belajar ini, Pak. Belajar apa? Belajar kungfu kali. Mungkin daerah Muara Karang sana ya. Ya, nah itu satu Pak. Itu kalau itu memang mungkin ya, mungkin dari Katolik atau dari apa, tapi kelewatan juga bohongnya Pak, gitu loh. Kelewatan. Karena dia mengaku satu papanya apa PGI atau satu Protestan, Katolik, satu papanya Katolik, satu pastor. PGI. Nah yang paling parah itu yang Muslim ngaku-ngaku mualaf Pak, itu si Fauzan itu Pak Fauzan. Fauzan iya. Dia bilang papanya kardinal, terus menikah. Bapaknya menikah gitu. Iya, nah ini kan, ya begitulah jurus-jurus yang mereka pakai Pak. Ya, jadi baik Pak, terima kasih ini teman-teman sudah pada bergabung. Kalau lucu ya, kalau bapaknya kardinal terus dia lahir dari mana ya Pak ya? si Fauzan. Iya, dari situlah Pak. Makanya bohong itu kalau mau berbohong. Indah, bohong itu indah Pak. Ya, teman-teman yang mualaf kalau mau bohong itu agak pintar sedikit. Itu loh. Ini sudah berbohong bodohnya ampun-ampun lagi. Memakai data-data yang membuat mereka langsung ketahuan. Nah, seperti si Kainama bilang pernah belajar di Haifa. Saya ke sana nggak ada tempat belajar Alkitab di sana, Pak. Jalan Haifa kali. Di Jalan Haifa, bukan di Haifa Israel kali. Ada Jalan Haifa kali di Manado sana, di Tomohon sana, Jalan Haifa. Mungkin itu Pak, mungkin itu ya. Kali. Ya. Masih ada itu Pak, masih ada orang gila yang bilang Bapak bodoh. Ada aja, kalau ada sih ada Pak. Saya bisa cari malah orangnya. Saya kan suka main-main aja, suka main-main ke tempat-tempat sekolah SLB. Mana tahu ada yang butuh ditengking ya kan? Rumah sakit gila gitu. Itu waktu di Manado sih, saya sering ke situ. Kalau di sini nggak pernah. Jauh soalnya Grogol, Bekasi. Iya. Ya baik. Terima kasih Pak. Ya ini teman-teman sudah pada bergabung, kita akan segera masuk di dalam diskusi. Silakan ya teman-teman, linknya kami taruh di live chat ya. Linknya kami taruh di live chat. Silakan yang mau masuk, yang Muslim silakan, biar kita bisa bicara lebih mengedukasi para penonton yang ada di dalam room ini, di dalam link ini. Ya. Oke, kita terima dulu ini Aditya. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf dan selamat malam untuk narasumbernya. Malam Pak Adit. Ya. Shalom Bro Aditya. Ya. Oke. Luar biasa. Oke. Sebentar Pak. Kita terima dulu lagi yang lain ini, siapa nih? Apa ini? Edis TV. Ladies TV, selamat malam. Edis Sidabutar. Selamat malam. Edis TV, Pak Yusuf dan Edis Sidabutar ya. Ya, shalom Pak. Horasle. Oke. Ini kita cari lagi nih yang teman ya Pak. Ya kita cari dulu nih yang muslim ini. Apologet gila itu Pak Edis. Ya, oke, silakan. Pak Aditya, silakan. Apa yang Anda mau sampaikan? Silakan. Oke, pertama saya ingin mengomentar judulnya ya. Cukup sangat menarik dari judulnya. Bahwasanya tidak ada seorang ustadz pun yang bakalan menang jika berdebat dengan narasumbernya. Iya. Betul-betul sangat menantang sekali. Iya. Makanya para ustadz dipersilakan untuk masuk, Pak, ya. Silakan ustadz kalau mau masuk. Mungkin untuk lebih bagus sebenarnya
belum ada, bukan tidak ada. Mungkin belum gitu ya. Mungkin. Cuman yang terpikir oleh pikiran saya itu, apakah Pak Yusuf itu sudah siap menerima konsekuensinya itu? Artinya begini, ketika acara ini diadakan, ini keyakinan saya, ini keyakinan saya Pak Yusuf ya. Justru nanti akan berbanding terbalik. Bahwasanya akan banyak domba-domba dari pihak Kristen itu akan jadi mualaf nanti Pak Yusuf. Itu konsekuensinya Pak Yusuf. Ya, silakan dibuktikan aja kalau memang bisa seperti itu ya. Kita pantau saja. Ini kan begitu banyak ini orang yang murtadin ini Pak Adit ya. Karena kebenaran firman Tuhan terus disampaikan dan banyak orang menjadi terang ya, menjadi melihat terang. Silakan, enggak apa-apa. Oke, soalnya sejarah membuktikan ya, dari sekian debat-debat yang saya tonton di YouTube ini ya, termasuk debat lokal dan juga pendebat-pendebat di luar negeri sana, belum pernah satupun saya jumpa itu bahwasanya apologet Kristen yang menang berdebat gitu loh. Kebanyakan ya maaf ya, salah satunya David Wood melawan siapa namanya lupa itu saya itu kan, itu sempat dipecundangi juga David Wood itu sama apologet Muslim saat itu. Dan itu masih ada jejak digitalnya di YouTube itu. Dan itu dari itu membuktikan bahwasanya kemungkinan menang untuk pihak apologet Kristen itu saya belum yakin saya belum yakin seperti apa yang tertera di judul ini gitu loh. Seperti itu Pak Yusuf. Ya, nah salah satu pembuktian yang tidak bisa dibantah seperti kayak Christian Prince, sampai saat ini belum ada satupun dari Muslim yang bisa ini, yang istilahnya yang berani berdebat sama beliau, ya. Kapan itu mau ke Ginta sempat istilahnya dikasih kesempatan, tapi beliau sampai meninggal beliau sendiri tidak berani untuk berdebat langsung, gitu, Pak Adit. Oke, mungkin inilah CP-nya versi Indonesia mungkin saudara hostnya ini mungkin ya, atau ini mungkin sebuah terobosan baru mungkin apologetnya Kristen itu berani menantang di Indonesia. Dan ini saya salut, saya dukung ini. Artinya ada apa ini ya? Artinya kita beragama yang tidak perlu beriman buta lah seperti itu. Tidak apa-apa lah di debat begini itu biar kentara lah, biar kelihatan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Selama itu ya tidak, saya suka itu, saya setuju. Selama itu bagus, selama itu masih dalam bingkai kita bernegara NKRI, jangan sampai dengan debat ini nanti terjadi perpecahan di antara umat beragama Indonesia. Artinya begini, ya silakan kita berdebat, asal jangan menghukum atau menjustis suatu agama nanti ya mengatakan yang sampai melanggar undang-undang IT lah di Indonesia lah seperti itu. Tapi selama koridor tenang aja. Pak Adit, tenang aja. Kalau Kristen-Kristen ini belum ada satu kali pun memasukkan Muslim ke dalam penjara, tidak ada. Ya, justru yang dimasukkan ke dalam penjara justru orang Kristen. Itu. Jadi jelas ya di sini bahwa orang Kristen artinya di dalam berdiskusi, berdialog atau di dalam mengutarakan iman mereka, semuanya masih di dalam batas yang baik, batas yang menjadi berkat buat banyak orang gitu. Oke. Ya, silakan. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Monggo Pak kasih ke narasumber ke narasumber yang lain dulu mungkin sebelum kita mulai. Makasih Pak Aditya. Oke. Ya. Oke. Baik. Kita terima dulu ini Deborah Channel. Deborah Channel. Selamat malam. Malam. Ibu Siti, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Pak Yusuf. Apa kabar Bang Samuel? Baik sekali. Gimana Ibu Deborah kabarnya? Luar biasa. Saya kagum banget nih dengerin. Tadi aku pikir si Adit mau ngoceh di sini. Gue udah nungguin kok, kepedean banget ngomongnya gitu. Ternyata cuman mau ngomentarin gitu. Itu. Gak apa-apa. Okay. Cuman saya mau tanya nih, gimana sih kok bisa sampai menjadi apologet yang luar biasa kayak gini Bang? Sampai
wow, saya itu ikut kagum juga gitu mendengar Bang Samuel berapologe tenang, santun, tapi mematikan gitu. Mematikan. Mematikan lawan jenis, Bu. Enggak, biasanya kan kayak bikin mereka, aduh, sampai nggak bisa jawab Iya. ya, gitu. Iya, jadi kalau menurut saya, ini menurut saya ya, belum tentu benar. Ya. Pertama itu adalah logika. Logika, etika. Nah, jadi kalau logika itu contohnya pembuktian terbalik salah satunya. Terus berpikir dua arah. Ya. Terus kronologi. Yang terdahulu lalu yang kemudian. Kalau ada yang kemudian tetapi yang terdahulunya belum ada, itu sudah pasti tidak dapat dibenarkan misalnya. Contohnya nih, ada suatu bidang tanah yang memiliki 2 surat kepemilikan. Bagaimana cara membuktikan yang mana yang benar? Si A atau si B yang pegang surat tanah yang benar? Nah, kita cek yang lain-lainnya, Bu. Misalnya urusan-urusan PBB-nya. Siapa yang PBB-nya lebih tua, dia yang lebih benar. Begitu misalnya salah satu contoh. Lalu pembuktian pemikiran dua arah, bila sesuatu ada di B, dia tidak mungkin tiba-tiba ada di B. Kalau nggak dia dari A ke B, atau dia dari C ke A ke B. Itu, Bu, logika seperti itu. Ya. Terus apalagi tadi yang saya bilang adalah estetika. Estetika itu adalah moral. Nah, apa gunanya moral? Gunanya begini, Bu. Misalnya Ibu mau berhadapan dengan lawan Ibu. Kita harus terlebih dahulu dapat hatinya, Bu. Nah, setidaknya kita mencuri perhatian dia untuk menyimak. Karena kalau orang sudah marah duluan, dia nggak akan bisa menyimak. Ketika kita membuat suatu premis, dia nggak simak premis kita. Sehingga ketika dia membalas kita, dia kadang-kadang sering lari. Nah, tetapi ada kasus, kita sudah dapat hati dia sudah dapat perhatian kita, kita sudah dapat perhatian dia, lalu dia simak, dia tahu, tapi dia tetap lari. Nah, itu lain hal, Bu. Nggak apa-apa. Nanti begitu dia selesai debat sama kita, walaupun dia lari-lari, nanti dia di rumah mikir, Bu. Nggak bisa tidur gitu. Gitu. Ya, itu aja sih, Bu. Cukup itu aja sih, 2 itu aja. Oke, luar biasa. Tapi selebihnya adalah doa. Gitu. Benar. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong jawab dong ini gitu. Nanti dia bisa tuntun siapa aja, ntar dia kirim Fatima, dia kirim saya ke Ibu, apa siapa aja gitu. Itu. Benar. Ya. Saya sih Bu Siti. Iya, Pak. Ya, sebentar kita terima dulu teman-teman yang lain. Ini yang Muslim ini, Rahmana Raja. Selamat malam, Pak Rahmana. Pak Rahmana, bisa dengar? Bentar, Pak. Maaf, saya soalnya nggak lama juga. Soalnya bentar lagi saya juga ada live di RAK ya, kayak biasanya. Baik. Sebentar, kita sapa dulu nih. Pak Raja, Rahmana Raja. Jangan di-mute. Di-unmute dulu, unmute. Ya, tombol suaranya di-unmute dulu. Halo Pak Raja, Rahmana Raja. Halo, selamat malam. Malam. Ya, oke. Kita terima dulu Pak KC. Selamat malam Pak KC. Muhammad KC. Pak KC, di-unmute dulu Pak. Jangan di-mute. Selamat malam. Salam sadar. Salam pisam. Sampurasun. Haleluya. Salam kemenangan. Salam kemenangan, Pak. Salam kemenangan, Pak. Saya sudah sadar Pak KC. Saya sudah sadar Pak. Oh, puji Tuhan, sudah sadar. Ya. Jadi orang Indonesia asli lagi. Ya. Oke, kita kasih ke Pak Ramana dulu. Pak Ramana, silakan Pak Ramana, apa yang mau disampaikan? Silakan. Pak Ramana, silakan Pak Ramana. Ya, Pak Ramana bisa dengar? Pak Ramana? Oh ya, Pak Ramana keluar. Oke, kita ke Pak Aditya dulu. Pak Aditya, silakan Pak Aditya.
Ibu Deborah. Silakan Pak. Oke, biar saya kan? Ya, silakan. Iya. Oke. Ini saya mau bertanya ringan aja. Bagaimana sih posisi Allah dalam Alkitab itu? Apakah itu Tuhan atau apalah seperti itu? Coba jelaskan dulu lah apa posisi Allah itu, kata Allah dalam Alkitab itu. Esensinya seperti apa sih? Nah, posisi dia itu posisi apa Pak tadi Pak? Allah. Oke. Kan dalam Ya. Allah itu adalah terjemahan dari kata Ibraninya El, Pak ya. El itu dalam bahasa Ibrani untuk Yehova, Tuhannya orang Israel itu disebut dengan bentuk jamak, yaitu El ditambah Im. Maka fonetiknya digabung menjadi Elohim. Tidak ada huruf nikut di situ atau harakat dalam bahasa Arabnya ya. Jadi Elohim. Nah, jadi dia itu bentuknya jamak, Pak. Tetapi bukan Allahnya itu ada banyak Tuhan, ada banyak Allah, tidak. Karena di dalam konsep keibranian, Allah itu adalah roh. Roh itu tidak bisa dikatakan tunggal satu, Pak. Nah, contohnya Bapak air ya. Air nggak bisa, ambilkan saya satu air dong. Nggak bisa, Pak, segelas air. Ambilkan saya sekantong udara, satu tabung udara, begitu. Nah, itulah Allahnya orang Israel yang substansinya adalah roh yang tidak bisa dikatakan tunggal. Maka Allah disebut ehad untuk satu, bukan yahid. Nah, kalau kita nih yahid, Pak. Cuman ada Pak Aditya satu-satunya di dunia ini. Yahid, Bapak, karena Bapak solid manusia. Itulah Allah Israel yang, sebentar, dia yang adalah roh, posisinya dia ada di mana-mana, Pak. Kalau Allah turun ke bumi, budi surga nggak kosong, Pak. Karena dia ada di mana-mana di jagat raya ini. Begitu. Oke, artinya Allah dalam Kekristenan itu sesembahan berarti Pak ya, kita sepakat ya? Betul. Sesembahan. Nah, sesembahan berarti artinya kalau dalam bahasa Indonesia ya lebih sederhana lagi Tuhannya ya. Tuhan sesembahannya orang Kristen. Setuju ya? Sembahannya, iya. Oke, kita sepakat. Ini saya mau tanya ini ya. Kenapa di dalam Wahyu 7 ya, Wahyu 7 ayat 10 itu Tuhannya orang Kristen itu didoakan. Nah, bunyi ayatnya begini, Pak. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatanlah bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah, ini artinya kan sesembahan atau Tuhannya orang Kristen ini didoakan oleh umatnya. Nah, maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan orang Kristen itu tidak selamat. Kenapa demikian? Karena ini didoakan oleh ciptaannya atau makhluknya atau umatnya seperti itu. Ini bagaimana Bapak bisa menjelaskan ayat ini? Kok bisa ada Tuhan didoakan gitu loh? Berarti kalau didoakan kesimpulannya Tuhan itu tidak selamat, Pak. Iya. Monggo, silakan. Sebentar ya. Ya, Wahyu 7 ayat 10, sebentar saya cek dulu. Wahyu 7 ayat 10. And they were crying out in the voice loud. 7 ayat 10 ya, Pak? Ya, Wahyu 7 ayat 10. Salvation to the God, ya. Oke. Jadi ini Pak bukan doa ya, Pak. Jadi kita baca dulu sebelumnya. Itu orang Wahyu 7 itu keberadaan orang-orang yang berjubah putih itu yang ada di depan tahta, Pak, di depan tahta Allah. Jadi kalau misalnya Bapak bilang itu berdoa, misalnya orangnya di bumi, Allahnya di sorga, lalu dia berdoa gitu. Nah, ini dia berhadapan dengan Allah di sorga. Jadi bukan berdoa, Pak. Di situ kan ayat 10 dengan suara nyaring mereka berseru. Speaking loud, Pak ya, speak loud. Ya, keselamatan bagi Allah kami. Ya. Jadi itu pujian. Kenapa di sini dikatakan keselamatan? Karena bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah, anak domba di sini adalah anak manusia, yaitu adalah Yesus Kristus itu yang telah selamat. Maka keselamatan bagi Allah kami. Allah kami di situ adalah anak domba itu sendiri, Pak. Oke, anak domba itu sendirilah yang menyatakan keselamatan. Oke, kalau Allah itu,
Arti apa kapasitasnya orang yang yang mendoakan keselamatan bagi Tuhannya gitu loh. Jangan dikasih lagi kata mendoakan, Pak. Nggak ada kata doa, Pak, di situ. Nah, Bapak nggak boleh ini kan keselamatan bagi Allah gitu, itu jelas loh, ya, keselamatan itu bukan bagi doa. Allah katanya. Itu bukan doa, Pak. Jadi keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata domba dan bagi anak domba. Di atas tahta dan bagi anak domba. Oke? Ya. Sekarang Yesus kan adalah Allah, Pak, di kekristenan. Yesus selamatkan dari kematian, dia bangkitkan. Iya, saya kan tidak menanyakan hal itu. Kita tidak usah melebar ke situ. Ya, cuman kita fokus ke itu. Iya, situ, Pak. Coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ya, jelas itu sekalian sekalian sama Yesusnya berarti didoakan itu kan. Ya, jelas kan? Tuhan Bapaknya. Itu bukan iya, begini saja kan Bapak tetap mengatakan didoakan. Ya, terserah Bapak. Kalau ayatnya tidak mengatakan didoakan, ya. Jadi Bapak tidak boleh memaksakan apa yang tidak tertulis, Pak. Ya, ini jelas tertulis loh. Keselamatan bagi mana Allah. Kata doa? Mana kata doa di situ? Lah itu coba keselamatan itu loh, keselamatan bagi Allah. Keselamatan bukan doa. Keselamatan bukan doa. Bukan keselamatan bagi Allah, bukan keselamatan bagi Allah. Jadi begini, Pak, keselamatan itu adalah dari Dia, dari Allah itu sendiri. Keselamatan bagi Allah, bukan keselamatan untuk Allah. Maksudnya Allah itu supaya selamat, tidak, bukan begitu artinya. Bukan begitu artinya. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak mau memaksakan, apa itu kan hak setiap orang, ya. Nggak masalah, Bapak. Kalau Bapak tetap tidak setuju dengan saya, ya nggak masalah. Pokoknya di ayat situ saya tidak ada temukan kata doa. Di sini dikatakan soteria toteo, ya. Itu toteo adalah bentuk predikat untuk anak domba dari kata ho, sang Allah, ya. Keselamatan bagi sang Allah, kepada sang Allah. Oke. Sitting on the ego ho katemai. Jadi throne and to the lamb. Jadi tahtanya satu di situ, Pak, ya. Jadi tahta itu adalah tahta Allah dan tahta anak domba itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak memaksakan, oh Allah selamat, oke, saya terima supaya Allah selamat. Keselamatan itu ada di dalam Yesus, karena tadinya Yesus kan disalib mati, kan begitu ceritanya. Oke, artinya begini. Oke, apapun jawaban Anda itu, cuman ini saya mempertegas, ini saya akan mempertegas kepada Pak Kacek, karena Pak Kacek kan ada tampil di sini ya. Ini Pak Kacek, kita sudah seimbang Pak Kacek. Pak Kacek jangan lagi menuduh kami berselawat kepada Nabi Muhammad itu mendoakan Nabi Muhammad, kan itu tidak. Kalaupun kami itu berdoa kepada Nabi Muhammad, beliau hanya seorang manusia, ya kan? Jadi ada kewajaran lah sedikit di situ. Sementara di kitab Anda itu sudah memperlihatkan kalau Tuhan Anda itu didoakan. Jadi jangan lagi Pak Kacek menjustifikasi umat Islam bahwasanya kami berselawat itu mendoakan Nabi kami. Kami berselawat itu bukan mendoakan, tapi kami mengharap syafaat Nabi Muhammad. Jadi clear di sini masalahnya. Soalnya Pak Kacek ini sering menjustifikasi umat Islam itu bahwasanya kami itu mendoakan Nabi kami. Kita seimbang di sini, Pak Aditya. Begini Pak Aditya. Pak Aditya tidak bisa mengatakan itu seimbang. Kata salawat itu adalah bentuk jamak dari salat, Pak. Bentuk kata dasar as-salat, ya. Jadi kalau salawat adalah doa-doa. Nah, masalahnya di sini yang memerintahkan adalah Allah itu sendiri. Oke? Allah sang supremasi di dalam Al-Qur'an memerintahkan supaya orang-orang mendoakan Nabi. Lah, kalau doa itu kan ke Allah, Pak. Kan lucu, Pak. Allah suruh manusia mendoakan Nabi. Aturan Allah begini, berdoalah kamu kepadaku untuk keselamatan Nabi. Itu yang betul. Kalau menurut saya, ya, bukan saya bilang Al-Quran salah, tidak. Kalau itu terjadi di dalam Alkitab, berdoalah kamu kepadaku, mintalah kepadaku untuk keselamatan si A, misalnya. Lah ini Allah memerintahkan manusia untuk berdoa untuk keselamatan Nabi. Berdoa ke siapa? Ini masalahnya, Pak. Dua kasus jadinya. Ya, tapi kan kami juga sudah menjelaskan, ya. Sama dengan Anda tadi menjelaskan bahwa Tuhan Anda didoakan tadi kan seperti itu penjelasannya kan. Ya sama halnya juga kami menjelaskan bahwa kami bersalawat itu. Iya.
Kalau Bapak bilang mendoakan kan itu memaksa, karena kata di sini adalah keselamatan, bukan mendoakan. Keselamatan bagi Allah kan, itu jelas keselamatan bagi Allah. Iya, baik. Keselamatan bagi Allah bukan supaya Allahnya selamat, Pak, gitu. Tapi terserah. Boleh, kalau Bapak boleh. penting ayatnya nggak begitu. Boleh saya nambahin, Pak. Silakan. Jadi begini, antara derajat Muhammad dengan Allah itu tinggian Muhammad. Karena Muhammad itu kalau dibikin karikatur bisa goyang seluruh dunia. Tapi kalau Allah mendoakan Muhammad tidak goyang seluruh dunia. Seperti contoh surat 33 Al-Ahzab ayat 56 di sini berkata, Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nah, Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi itu bersolawat kepada siapa? Itu si Allah. Itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini Allah dan malaikat itu bersolawat untuk Nabi kepada Allah yang mana lagi? Berarti ada Allah lain selain daripada Allah yang disembah oleh Aditya. Makanya Aditya jangan mabok dengan bahasa Arab, jadi supaya mengerti kalau apa yang dibacakan dari huruf Arab itu sendiri. Jangan Anda sendiri belum paham huruf Arab lalu mau mengajarkan ke orang lain bahwa Islam itu paling benar. Ya ini aja Allahnya saja masih. Pak Aceh, sebentar, kurangi sedikit volume mikrofonnya terlalu keras. Sakit di kuping ini loh. Kurangi sedikit. Biar tembus kepada penghalang-halang hijab-hijab jin-jin yang ada pada Aditya, biar pada keluar gitu. Karena kan Aditya itu ditutupin telinganya oleh jin, jadi tidak mau mendengar firman Tuhan. Karena di Al-Quran ada surat jin. Jadi yang dipakai oleh Aditya itu adalah surat jin, begitu. Surat 72 kan surat jin namanya. Gitu ya. Oke, sebentar. Kita tanya pertanyaannya seimbang ya. Saya ini ingin melebar ke satu lagi pertanyaan lagi ya. Kalau Pak Aceh itu tetap memaksakan bahwanya salawat itu kami mendoakan. Sekarang saya juga punya pertanyaan yang sama Pak Aceh. Sebentar, ini beda lagi ini. Beda, kita melebar ke Matius lagi ini. Nah, di dalam Matius 21 ayat 9 itu juga Yesus didoakan di situ. Tapi sayangnya ya, kata Hosana itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang jadi masalah. Nah, kenapa kata Hosana ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Matius 21 ayat berapa? Matius 21 ayat 9. Itu kan Yesus didoakan juga, itu anak Daud kan? Apa Mi? Bunyinya begini. Itu chargernya dicolok di situ. Bunyinya begini. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Keselamatan bagi anak Daud. Kan didoakan juga toh? Sebentar Pak, 21 ayat berapa? Matius 21 ayat berapa? 9. Matius 21 ayat 9. Oke. 21 sudah. 21 poinnya. Terus perikopnya apa di situ? Perikopnya apa di situ? Perikopnya apa di situ? Sebentar, sesembahnya orang Kristen juga didoakan, Yesus juga didoakan. Artinya sama-sama tidak selamat. Perikopnya apa di situ? Tentang apa perikopnya? Hosana bagi anak Daud. Nah, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Keselamatan bagi Yesus. Sama aja, bukan. Itu perkataan orang Yesus dieluk-elukan di Yerusalem itu. Jadi ceritanya beda. Jadi artinya Muhammad Kece dieluk-elukan di Jakarta sama dengan seperti itu. Jadi dibangga-banggain. Oh Kece, kesaksian cerdas, mengalahkan Aditya, membuat Aditya bingung, dan Aditya pengen dibaptis tapi malu, begitu. Sebetulnya itu prinsipnya. Jadi Aditya ini sudah mau dibaptis, cuma bingung ini, malu mempertahankan Islam.
Di dalam Islam itu tidak ada keselamatan. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan. Jadi kalau Aditya nggak usah muter-muter, udah aja ikut Yesus, dibaptis, selamat. Nggak usah membuat itu dan ini. Iya, Hosana itu kan Yesus dilulukan di Yerusalem, itu kan perikopnya. Ya jelaslah itu melambangkan, membuktikan bahwa masyarakat Yerusalem itu sedang mengeluh-elukan Yesus dengan perkataan Hosana, Hosana kan begitu. Hosana bagi anak Daud, keselamatan. Iya. Iya, tapi keselamatan. Hosana bukan keselamatan ya? Wah, harus naik Nandar ini. Waduh, Hosana bukan keselamatan. Si Nandar udah dibaptis kemarin sama Pak Yusuf Manubulu, gitu. Tinggal Aditya yang belum, biar bertobat dari jadi hackernya. Aditya jadi hacker ini. Justru Pak Kacek yang saya mau syahadatkan hari ini, ya kan? Soalnya apa namanya? Kan kita sudah janji mau umroh Pak Kacek. Nggak apa-apa. Ya. Iya benar. Ya, yang penting ini. Saya mau masuk Islam, balik lagi ke Islam. Kalau ada ayatnya di dalam Islam menyelamatkan. Gitu. Kalau tidak ada ayatnya, buat apa? Saya kan butuhnya keselamatan, tidak butuh agama. Agama itu nggak penting buat Muhammad Kacek. Nggak perlu duit lagi, nggak perlu umroh. Karena umroh saya udah bosen, udah 4 kali dulu ke Arab. Begitu ya. Pak Kacek itu kalau mengatakan Kristen itu bukan agama, itu yang komplain itu bukan pihak Muslim loh. Banyak orang-orang Kristen sendiri ya jengkel dengan pernyataan Pak Kacek itu bahwanya Kristen itu bukan agama itu loh. Nah itu fakta Pak Kacek, ini banyak ngomel-ngomel sama Pak Kacek. Nggak apa-apa, ya bagus, berarti itu yang ngomel-ngomel itu belum paham kekristenan, nggak apa-apa, nanti juga jadi paham dia. Kalau Kristen itu membawa manusia kepada Yesus, Yesus itu menuntun dia ke Sang Bapa, artinya ke surga. Ya kalau Muhammad kan nggak jelas mau dibawa kemana, kita cuma beragama doang, ribut-ribut, akhirnya kan jadi teroris. Masalahnya begini Pak Kacek ya. Tuhannya Pak Kacek itu warga negara Israel Pak Kacek ya kan? Bukan. Anak cucu anak Daud itu. Hosana bagi anak Daud, keselamatan bagi anak Daud, ya kan? Jadi sebentar. Hosana itu bukan keselamatan Pak. Artinya dia juru selamat, bukan keselamatan. Gimana sih Bapak? Coba si Nandar. Siapa yang ngajarin, siapa tuh? Si Nandar biasa. Udah pasti itu Nandar. Bilangin, di dalam Islam itu tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada penolong di dalam Islam, karena Muhammad sendiri mati di Madinah, tidak bangkit lagi. Ya, terus yang paling penting lagi, orang lain disuruh sunat, dia sendiri tidak ada ayatnya disunat. Jadi jangan sampai orang lain disuruh sunat, dia nggak pernah sunat. Orang lain nggak boleh punya istri banyak, dia istrinya 13. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi namanya jarkoni, mau ngajar tapi tidak bisa melakoni gitu. Sebentar Pak Kacek, diam dulu Pak Kacek, sakit kuping saya. Masalahnya, sebentar, ini kan saya sampai pesan Pak Nandar ya. Menurut Pak Nandar di Wahyu 7 ayat 10 ya, itu kata Hosana itu diterjemahkan ke kata keselamatan. Bunyinya begini. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Nah, kata Hosana juga di situ kan diterjemahkan keselamatan. Kenapa di Matius tidak keselamatan? Ada apa ini? Nah, kan begitu. Iya. Jadi begini, kalau tadi judulnya topiknya menceritakan tentang Yesus dilulukan di Yerusalem. Kemudian kalau ini topiknya adalah orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Jadi kalau ini ibarat bengkel motor, yang tadi ibaratnya rumah sakit, bidan rumah sakit sedang melahirkan. Jadi ketika bengkel minta kunci Inggris malah dikasih jarum suntik, itu udah sama dengan gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ngomong ini harus jelas perikopnya. Kalau bercerita di bengkel tentu ada kunci sok, kunci Inggris,
terus ada lagi obeng. Nah itu kalau menceritakan di bidan itu pasti di sana ada jarum suntik, ada obat, ada apa namanya gunting, ada lakban, ada dan lain sebagainya. Jadi beda misinya antara yang tadi Yesus dilulukan di Yerusalem ceritanya. Kalau sekarang orang-orang dimateraikan dari bangsa Israel. Itulah sebabnya nggak bakal nyambung kalau Aditya comot satu ayat sama satu ayat gitu. Jadi pentingnya harus jelas perikopnya dulu. Itu ayat itu berdiri sendiri Pak Aceh di Matius itu. Jadi tidak perlu tafsir aneh-aneh lah. Itu ayatnya simple, sederhana. Tapi Pak Aceh aja yang muter-muter itu. Ya. Tidak berdiri sendiri karena ada perikopnya. Jadi ada kronologis, ada sub cerita, ada yang sedang diceritakan gitu loh. Sub cerita, subjudul, ada topiknya jelas. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memang comot sana comot sini. Begitu. Contoh, surat 2 Al-Baqarah itu sapi betina, tapi yang diceritakan tentang peperangan, tentang perempuan menjadi ladang tempat bercocok tanam, itu kan udah ngaco. Kalau Al-Quran memang ngaco, kalau Alkitab enggak, karena ada perikopnya. Begitu, Aditya. Begini Pak Aceh, itu Al-Baqarah, ya. Iya Pak Yusuf. Oke. Pak Aditya mungkin minum kopi dulu Pak, biar agak segar sedikit. Pak Ramana dulu, Pak Ramana, silakan ke Pasian, Pak Ramana, silakan Pak Ramana. Pak Ramana. Pak Ramana. Ya, Pak Ramana. Itu gelas Yandi kamu pakai sabun kita. Pak Ramana. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Pak Samuel, silakan. Silakan Pak Ramana. Oke, saya mau bertanya untuk Pak Samuel sama Pak KC juga ini. Ini minta maaf ini saya banyak bertanya ini. Oh boleh, nggak ada apa-apa. Saya mau bertanya apakah Yesus itu sebelum mati dia sudah jadi Tuhan atau belum? Oke. Yesus itu berkata Pak, aku Alfa dan Omega. Jadi dia itu yang awal dan yang akhir. Sebelum dia dilahirkan jadi manusia, dia sudah ada sejak awal Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak bertanya, minta tolong apa Pak? Saya minta tolong Pak KC bacakan Roma 14 ayat 9. Tolong Pak KC bacakan Roma 14 ayat 9. Pak KC itu tidak punya Bible, biar saya bantu ya saya yang baca. Pak KC itu mana punya Bible Pak KC itu. Roma berapa? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, coba ulang Pak KC, coba ulang baca Pak KC. Di sini jaringan kurang terlalu bagus jadi tadi putus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Terus pertanyaannya apa? Ya, di situ kan supaya dia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Nah, pernahkah Tuhan Yesus berbicara dengan orang yang sudah mati?
Nah, ini pertanyaan ini mestinya ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Jadi saya begini, ini kan sebentar Pak, biar Pak Sian yang jawab. Silakan Pak Sian. Oke Pak, di sini ayatnya bunyinya nggak begitu ya Pak. Sebentar ya Pak ya. Ini LAI ya Pak. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, ya. Baik, jadi menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, bukan dia menjadi Tuhan, dia mah udah Tuhan. Ini LAI, saya jelasin LAI-nya. Tetapi dalam teks asli Yunani koinenya itu tidak ada menjadi Tuhan, Pak. Ya, eis totogar Christos opetanen, oke, kai dan live again, dan both hinakai dan kai itu dan that both that itu tidak ada penyebutan menjadi Tuhan, Pak. Jadi bunyinya begini Pak sebenarnya Pak. Yeah. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tidak ada kata supaya ia menjadi Tuhan, nggak ada Pak. Di teks asli nggak ada. Gitu. Itu aja Pak jawaban saya. Berarti yang salah terjemahan ya. Salah terjemahannya. Di dalam bahasa Inggrisnya ya KJV juga nggak ada. Ini saya membacakan interlinear ya Pak ya, teks asli Yunani koin. Iya. Nah, kalau dia jadi Tuhan dari orang mati sampai orang hidup, itulah saya minta salah satu ayat bahwa Yesus berbicara langsung dengan orang yang sudah mati di alam maut sana. Kan waktu kematian Yesus kan ke alam maut. Ya kan? Betul. Supaya dia menjadi Tuhan di sana. Apakah ada bukti di dalam Alkitab Yesus ini mengkhotbai orang mati? Oke. Kalau begini aja ya Pak, kalau di ayat itu bukti saksi tidak ada, tetapi Bapak ingat waktu Yesus mati, Eli Eli lama sabachthani, itu ada orang-orang bangkit Pak, dari dalam kubur terbelah dia bangkit. Nah, kita ambil dari situ bisa sebagai bukti bahwa kematian Yesus membangkitkan orang mati. Artinya di alam maut, dia bongkar, Pak, dia bisa keluar lagi tuh orang-orang yang mati dari alam maut gitu, Pak. Itu bisa diambil referensinya. Tapi kalau waktu Yesus ngobrol-ngobrol di alam maut terus ada saksinya, nggak ada tertulis yang menyaksikan itu nggak ada. Gitu. Ya, terus bagaimana kita bisa meyakini bahwa dia juga menjadi Tuhan bagi orang mati, sedangkan dia tidak pernah menceritakan apa yang dilakukan di sana? Iya, kan walau misalnya ada satu kasus tidak diceritakan ya Pak. Tetapi kita lihat, tadi kan saya sudah katakan, ketika Yesus mati di kayu salib, orang-orang bangkit Pak. Itu bisa diambil. Jadi tidak perlu kita tahu soal kasus dia ngomong apa aja di alam maut, nggak perlu lagi. Karena ketika Yesus mati, disaksikan bahwa banyak orang-orang mati bangkit pada saat itu. Itu aja sudah. Ya, saya kira mungkin Pak siapa namanya ini? Nama Bapak siapa? Samuel Samuel Siaan. Mungkin Bapak tidak bisa menjawab, saya izinkan Pak KC menjawabnya. Karena kalau tidak ada data, kalau tidak ada data, kita tidak bisa meyakini bahwa dia jadi orang mati. Begini Pak. Dia jadi kan di orang mati. Iya. Para mana gini Pak. Jadi bukti kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada alam maut. Dia berbicara bukan hanya kepada manusia di alam maut, tapi kepada setan-setan yang ada di alam maut, dan menyatakan kepada seluruh dunia, kepada manusia yang masih ada di dalam dunia, bahwa dialah pemenang. Dia menyatakan bahwa dialah kebenaran. Dia menyatakan bahwa dialah Tuhan. Dia menyatakan bahwa dialah yang berkuasa. Itu bukti, maka kubur terbuka. Kubur tidak bisa menahan dia. Kubur tidak bisa membelenggu dia seperti kayak Muhammad yang tertidur dan terbelenggu di situ dan tidak bangun-bangun. Gitu, jadi Pak. Begini Pak, saya paham. Cuma begini, Pak, Bapak kan tadi bilang bahwa dia dia berbicara dengan alam maut. Ya kan? Bukan begitu, Pak. Di dalam 1 Petrus dikatakan dia memberitakan Injil ke alam maut. Ya. Iya. Jadi Injil itu Lukas 2 ayat 11. Ya.
Lalu Injil itu apalagi adalah berita keselamatan, kebangkitan dan hidup yang kekal. Itu Injil, Pak. Nah, jadi kalau Yesus memberitakan kebangkitan dan hidup, nah itu bisa dilihat, Pak, waktu Yesus mati, itu ada yang bangkit. Dan lebih bagusnya lagi kan Bapak tadi konteksnya orang-orang yang mati di alam maut. Konteksnya bukan Yesusnya. Yesusnya memberitakan kan begitu. Nah, jadi saya ambil kisah waktu orang-orang mati bangkit. Lalu ditambahkan lagi kebangkitan Yesus itu sendiri. Itu adalah Injil. Nah, begitu, Pak. Iya, saya paham. Tapi sebetulnya apa yang diberitakan di sana? Begitu. Injil, kan tadi Pak. bilang Injil. Nah, terus Injil mana yang diberitakan di alam maut sana, Pak? Begitu. Loh, itu sekarang yang Bapak saya tahu mau artinya tanyakan. Injil nggak? Sekarang ini dulu, kalau Bapak nanya Injil mana, Bapak harus tahu dulu arti Injil. Bapak tahu nggak Injil? Ya, sebetulnya ini kan Bapak saya bilang, bertanya, tugas saya begini, kan bertanya gini. di sini. Kan Bapak tanya tadi Injil mana? Pertanyaan Bapak yang lain saya ambil adalah Injil mana? Kayak Injil cuma satu, Pak. Nah, sekarang Bapak mesti tahu dulu arti Injil apa. Bapak tahu nggak arti Injil? Iya, saya paham sekarang. Saya paham. Injil cuma satu. Injil cuma satu. Arti Injil yang saya tanya, arti Injil Bapak tahu nggak? Iya, saya tahu itu Alkitab, bagian dari Alkitab. Bukan, benar begitu jawabnya. Bukan. Arti Injil apa? Ya. Oh, Bapak harus jelasin etimologinya. Kalau saya tanya apa arti Injil, etimologi. Injil itu dasar kan bagian dari kata apa? Ya, bagian sebentar, dari berita keselamatan. Sebentar, kan? Pak. Gini, kalau Bapak mau tahu arti Injil, Bapak mesti jelasin dulu etimologi. Struktur katanya, awal katanya, asal kata dari mana, itu harus Bapak pelajari dulu. Atau enggak? Sekarang Injil kan itu bahasa apa? Saya yang bertanya kan. Kan Bapak tadi tanya, kita selesaikan dulu satu-satu. Sebentar. Kan Bapak tadi sudah bertanya. Diselesaikan satu-satu pertanyaan Bapak. Saya ini mau menyelesaikan pertanyaan Bapak. Bapak bilang Injil yang mana yang diberitakan Yesus. Nah, saya harus tanya dulu sama Bapak. Kok Injil yang mana? Sekarang Bapak harus tahu dulu apa itu Injil. Kalau Bapak nggak tahu, nanti nanya lagi, ulang-ulang lagi kayak si Aditya tadi. Bapak tahu nggak arti Injil? Kalau Injil kan berita keselamatan kan, Pak? Atau sekarang bukan? Sekarang saya tanya, Injil dari bahasa mana? Injil bahasa Ibrani. Yunani. Bukan. Dari bahasa Yunani, Pak. Dari bahasa Yunani. Oke. Ya, bahasa Yunani. Oke. Bahasa Yunaninya Injil apa, Pak? Coba sebutin, tahu nggak? Kabar baik. Itu bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Yunaninya Injil apa? Oh, jadi tidak bisa pakai bahasa Indonesia ya? Enggak, harus tahu etimologinya, bukan nggak harus pakai bahasa. Kan pertanyaan saya mudah, Pak. Dari Injil bahasa Yunaninya apa? Jangan kabar baik mah bahasa Indonesia. Apa bahasa Yunani? Nggak apa-apa, Bapak nggak tahu nggak masalah. Kalau Bapak nggak tahu nggak masalah. Kalau nggak tahu Indonesia. Bukan, saya tanya bahasa Yunaninya. Bahasa Indonesia. Halo, saya tidak paham bahasa Yunani, Pak. Iya, berarti kan nggak tahu. Berarti kalau Bapak nggak tahu, bilang nggak tahu. Bapak harus jujur jadi orang. Nggak boleh nggak jujur, ya. Iya, saya tidak paham bahasa Yunani. Kamu tidak tahu? Enggak, kamu tahu atau tidak? Sekarang jawab. Lah, Injil yang dijelaskan di dalam bahasa Indonesia kan kabar baik, Pak. Pertanyaan saya, Injil bahasa Yunaninya atau kabar baik bahasa Yunaninya apa? Kalau tidak tahu bilang. Biar saya jelasin. Saya tidak tahu. Oke, iya. Kan bisa cepat, Pak. Aturan bisa 1-2 detik tadi kita selesai. Nah, Bapak baca di Lukas 2 ayat 10. Malaikat berkata, jangan takut. Ini malaikat Gabriel datang, jangan takut kepada para gembala, lebih dari satu orang. Ya, beda, Pak. Gabriel datang nggak nyekek-nyekek orang, Pak. Dia datang bilang, jangan takut. Aku datang membawa berita kesukaan besar. Itu teks Yunaninya euangelion, bacanya euangelion. Itulah kata dasar Injil. Artinya euangelion, baru atau baik, ngalion kabar. Jadi artinya kabar baik dari kata itu. Bapak mesti tahu. Nah, sekarang kabar baik Injil itu apa yang tadi Bapak tanya? Injilnya memberitakan Injil yang mana? Ya, Injil yang ayat 11-nya. Sebentar, Pak. Ralat EU itu bukan indah, EU itu indah. Injil Gilion itu baru berita indah. Salah itu. Saya tahu itu masalahnya.
Sebentar. EU itu baru atau baik, Pak? Bukan indah. Dari mana, Pak? Dari indah. Coba Rasul ya, jadi indah. Jadi begini, Pak. Sebentar ya. Berita kabar baik, kabar baru. Evangelion menjadi bahasa Inggris new. Oke? Atau new, EU itu dari bahasa rumpun bahasa Yafet, ya, anaknya Nuh, ya. Terus isi Evangelion, isi Injil itu apa? Baca ayat 11-nya, Pak. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa, Pak? Ya. Tuhan Adonai Kurios, yang dari sebentar, Pak, ya. Dari kata Yehova. Dari mana saya katakan itu? Baca yang pertamanya tadi. Telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat, sebentar, jadi, Pak. Pak, begini. Juru selamat, sebentar. Juru selamat dalam Yesaya 43 ayat 11 adalah Yehova sendiri. Jadi yang lahir Yehova, yaitu Tuhan, yaitu juru selamat, yaitu Kristus dalam bahasa Yunani-nya, Kristos. Ya, jadi itulah Injil. Ya. Jadi yang saya mau minta bukti itu di mana ayat bahwa Yesus ini di dalam alam maut sana dia menyampaikan kepada orang-orang mati ini. Ada nggak datanya di dalam Alkitab? Kalau nggak ada datanya, sebagaimana Yesus ini bercakap-cakap dan orang mati dan dia menasihati mereka di sana, ya saya minta itu datanya. Kalau nggak ada, berarti apa yang Bapak sampaikan itu sia-sia. Oke, sebentar. Buka, Bapak ada Alkitab situ? Saya tidak punya Alkitab. Jadi kalau ada 1 Petrus 3, 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19, Pak. Suara saya dengar? Iya, dengar. 1 Petrus 3 ayat 18 19 saya bacakan ya. Sebab juga Kristus telah aduh sebentar, ini tulisannya kebagi. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jelas ya, Pak? Oke. Dan ini jawabannya juga ada di perjanjian yang lama. Ya. Itu telah dibangkitkan itu siapa yang dibangkitkan, yang telah dibangkitkan itu? Pak, maaf Pak, saya mau nambahin nih. Sebentar, maaf. Pak Aceh, Sabar Pak Aceh, kau itu tidak tahu berdialog, diam dulu. Sebentar. Ini kenapa dikatakan telah? Ini kan yang nulis Petrus, Pak, ya. Jadi pemberitaan ini ditulis ketika Yesus sudah bangkit. Maka sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan. Nah, jadi Bapak harus tahu kronologi ayat itu. Kapan itu ditulis? Nah, yang telah dibangkitkan itu siapa yang dibangkitkan? Orang mati atau Yesus yang dibangkitkan? Yang telah dibangkitkan menurut dibunuh dalam keadaan ini di sini Yesus, Pak. Oke. Tapi kan di sini Pak kata-katanya yang ayat 18 sebab juga Kristus telah mati, bukan Allah telah mati, Pak. Kristus telah mati, kan tadi saya sudah bilang. Kristus itu apa? Lukas 2 ayat 11. Ya kan? Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Jadi Kristus itu adalah keilahian yang harus dilahirkan untuk menjadi juru selamat, begitu, Pak. Itu. Oh, berarti yang mati itu bukan Tuhan dan yang bangkit itu bukan Tuhan, kan? Yang bangkit itu kemanusiaannya, kedagingannya, Pak. Kalau roh nggak bisa bangkit, Pak. Roh nggak bisa mati, dia kekal roh itu, Pak. Iya, saya paham. Kalau roh memang jin saja sebagai roh, dia tidak bisa mati. Iya, begitu, Pak. Itu Pak, aja. Begini saya nambahin boleh ya? Boleh nambahin ya? Ini pertanyaannya Rahmana Raja itu, Yesus berbicara dengan orang mati, siapa orang matinya dan di mana? Tentu Rahmana Raja ini ingin mendengarkan orang matinya siapa dan di mana, ya. Saya ingin saya jelaskan pada malam ini Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar,
Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya, ini penjelasannya, mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Yesus berbicara dengan orang mati namanya Lazarus yang sudah mati 4 hari. Iya, ini jelas ya. Yang saya tanya itu, yang waktu Yesus memanggil Lazarus, saya sudah tahu Yesusnya sementara hidup. Paham nggak pertanyaan saya? Yang saya tanyakan, di dalam alam kubur, alam maut sana, Yesus berbicara dengan siapa di alam kubur sana? Bukan Yesusnya hidup. Paham nggak? Iya. Jadi Anda pertanyaannya saya tahu. Anda ini pertanyaan blunder buat Anda bingung sendiri. Karena tidak ada saksinya, orang mati di sana yang menyaksikan siapa, lalu yang menyampaikan ke dunia siapa? Ya kalau begitu bohong, ketuhanan dia sampai ke orang mati. Pak Ramana begini, Pak Ramana. Jadi gini, jadi orang coba pikiran itu diperluas, pikirannya agak cerdas. Artinya kalau Anda mau tahu Tuhan Yesus bicara dengan siapa, Anda harus ikut dengan dia ke alam maut sana. Jadi bisa dengar dia bicara apa di sana. Karena jadi tidak ada orang yang pergi ke alam. Gini loh, logikanya begini. Tidak ada orang yang pergi ke alam maut terus kemudian bangkit kembali. Dan yang dijelaskan oleh Pak KC tadi, itu sudah satu bukti. Sedangkan dia masih di dunia saja, dia berkuasa untuk memanggil orang yang dari alam maut. Apalagi pada saat dia ada di alam maut, gitu. Jelas ya? Berarti kalau tidak ada bukti bahwa dia berkhotbah di alam maut sana, berarti kita tidak bisa kita simpulkan bahwa dia menjadi Tuhan di dalam alam maut sana. Dia hanya menjadi Tuhan di alam nyata. Pak Rahmana, dia Tuhan itu dibuktikan dengan kebangkitannya. Iya, jadi kalau dia Tuhan dibuktikan yang iblis tidak bisa mengikat dia, tidak bisa memenjarakan dia. Gitu. Itu satu-satunya juru selamat buat manusia. Iya, saya paham. Pak Ramana, sekarang begini Pak Ramana, coba dengar ya Pak Ramana ya. Begini, ada orang ngaku juru selamat. Terus dia bilang, saya telah ngomong sama orang mati. Lalu orang-orang nanya, ketika kamu menyelamatkan orang dari alam maut, mana yang sudah bangkit? Nggak ada. Nah, itu kasus pertama. Kasus kedua, dia ngaku juru selamat, Pak. Terus dicatat, dia bukan ngaku, Pak. Dia dicatat oleh para saksi bahwa dia ke alam maut. Waktu Yesus bangkit kan dia ngomong-ngomong lagi sama Petrus. Nah, dia dinyatakan bahwa dia berbicara kepada orang mati di alam maut. Lalu tidak ada saksi ya, Pak. Lalu orang-orang nanya, oke, kalau nggak ada saksi, lu ngomong di dunia orang maut, mana buktinya orang yang telah mati bangkit dari alam maut? Ada buktinya, ini buktinya. Ini saksinya yang melihat banyak. Begitu loh, Pak. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, dari pertanyaan Bapak, kalau tidak bisa menerima jawaban kita, mana yang Bapak pilih? Tidak, yang nomor 2 adalah tidak ada saksi ketika dia di alam maut, tetapi ada saksi dia mati. Lalu ada saksi pula orang dari alam maut bangkit. Atau Bapak pilih yang pertama tadi? Cuman ngaku-ngaku, tetapi tidak ada yang bangkit, Pak. Bapak pilih yang mana? Silakan. Jadi begini, saya kira di sini saya tidak. Kenapa Bapak tidak menjawab pertanyaan saya? Sabar. Jadi kenapa tidak dijawab? Kenapa tidak dijawab dulu, Pak? Biar diskusinya enak, teratur, Pak. Jadi jangan gantung semua. Bukan soal sabar, Pak. Ini nanti kalau Bapak bertanya, gini ya, Pak ya. Begini ya, Pak ya. Kalau nanti Bapak bertanya, kalau saya jawab pertanyaan Bapak, begini ya Pak, saya jawab begini lagi muter-muter, kira-kira Bapak senang nggak? Oke, Bapak tidak jawab, Bapak tidak jawab ya. Ini sekarang begini. Sebentar, begini. Sekarang begini. Nanti ini Bapak bicara. Kalau pembicaraan Bapak ada pertanyaan, saya akan debat kusir. Oke, silakan Bapak bicara. Jadi berarti tidak ada data kan? Yesus menyampaikan Injil di kerajaan maut karena tidak ada suatu kata pun dalam Alkitab bahwa Yesus pernah berbicara di sana dan tidak ada bukti bahwa yang nulis, begitu Yesus keluar dari alam kubur kan dia tidak pernah menyampaikan bahwa saya sudah sampaikan kepada orang yang sudah mati. Bukan Pak, bukan Pak. Salah. Kan Petrus mencatat ini, Pak. Petrus kan murid Yesus. Iya. Loh, Petrus iya, saya paham. Petrus mencatat, Petrusnya hidup di dunia, bukan di alam maut. Tetapi kan, maka gini, bisa Pak. Kita simpulkan ke sana bahwa Petrus mencatat ini apa yang dilihat di alam maut. Loh,
Kan Yesusnya bangkit, Pak. Yesusnya kan Iya, dia bangkit, Pak, bangkit. ngomong sama Petrus. Nah, Loh, begitu Yesus lah bangkit, sekarang ngomong sama Petrus kan bukan berarti sekarang Yesus kan ngomong, Petrusnya Yesus kan ada di ngomong dalam sama maut. Petrus. Nah, gitu. Iya, Yang saya mintai itu saksi di mana Yesus mengabarkan Injil di alam maut tersebut. Paham nggak? Iya, ketika saksi tidak bisa dihadirkan, sebentar gini ya Pak ya. Gini ya Pak ya. Ketika dalam beberapa kasus tidak ada saksi, saya sudah sering diberitakan sama Muslim karena dari Al-Fatihah sampai Anas nggak pernah ada saksi, Pak. Ya, tetapi di Alkitab, ketika suatu kasus beberapa kasus, sebentar, ya, saya mengambil contoh di dalam Al-Fatihah sampai Anas tidak pernah ada saksi. Nah, saya sekarang Bapak menghadirkan salah satu kasus yang tidak ada saksi di dalam Alkitab, ya. Tetapi dari kitab Kejadian sampai Wahyu bukan tidak sama sekali tidak pernah ada saksi, Pak. Nah, ketika Tuhan tidak disaksikan berbicara di alam maut, kita bisa mengambil bukti lainnya seperti di pengadilan. Kita bisa mengambil bukti lainnya. Oke lah, tidak ada saksi yang berbicara melihat dia berbicara di alam maut. Saksi bukti yang lain adalah kebangkitan orang mati. Contohnya seperti tadi waktu si Pak KC memberikan ayat itu, bagus sekali itu. Begitu, Pak. Itu aja, Pak. Jadi hanya dengan membuktikan dia membangkitkan orang mati, kan di dalam Alkitab ada selain Yesus. Betul. Kan ada juga yang membangkitkan orang mati, termasuk Elia. Iya. Ya kan? Elianya mati dia, Pak. Elia. Nah, Elia kan dua kasus membangkitkan orang mati kan 2 kali. Yang satu Elianya masih hidup dan yang kedua tinggal tulang belulangnya lalu mereka meletakkan jenazah di atas tulang belulang kan Elia orang matinya hidup kembali. Nah, Elia nabinya siapa, Pak? Elia nabinya siapa? Ya. Elia itu nabinya siapa? Ya coba Anda cari dalam Alkitab karena cerita itu yang saya dapat dalam Alkitab. Elia itu kan nabinya Yahweh ya, Pak ya, nabinya Tuhan ya. Oke, jadi dia membangkitkan atas kuasa Tuhan itu sendiri, Pak. Nah, Elia sudah mati ya. Elia sudah mati, tinggal tulangnya dan bersentuhan tulangnya dan orang mati, Elianya bangkit. Tetapi Yesus di alam selama 3 hari 3 malam kematian Yesus, dia tidak membangkitkan salah satu orang mati dari alam kubur sana. Nah, dia bangkitkan loh, Pak, ada saksinya. Ada saksinya, Pak. Siapa saksinya? Loh, pertama waktu kebangkitan Lazarus. Tadi kan Anda bilang tidak ada saksinya. Dia membangkitkan Lazarus sekarang premis hidup, Bapak, dengar. Sekarang premis Bapak memakai Elia tadi, premis Bapak itu lain sama yang premis pertama. Bapak jangan main sulap sama saya. Bukan gitu. Main sulap, berarti yang saya sampaikan ini sulap, Pak. Berarti isi Alkitab kan Bapak itu sulap ya? Begini, Pak. Anda bermain kata-kata di sini, ya. Jadi kan begini ya, Pak ya. Ketika Yesus tadi disalib, orang-orang banyak yang bangkit dan itu disaksikan, Pak. Nah, terus yang Bapak minta tadi premis pertama bukan soal kebangkitan, Pak, tetapi siapakah yang menjadi saksi yang melihat Yesus berbicara kepada orang mati di alam maut, kan itu Bapak minta, betul ya? Iya, itu tujuan saya. Nah, tapi premis kedua itu lain, bukan itu premis kedua Bapak. Jadi Bapak di sini mau bermain kata-kata, mau main sulap sama saya. Bukan, karena begini. Iya dong. Saya bertanya tentang Anda bilang bukan, Anda nggak ngaku. Kalian simpulkan yang dia bangkitkan orang mati, ya kan? Yang pertanyaan saya, tugasnya yang Yesus kembangkan di alam kubur sana, ada bukti nggak begitu Yesus ini mati mampu membangkitkan orang mati? Kalau dia dalam keadaan mati mampu membangkitkan orang mati, ya, maka mungkin orang mati itu bisa menjadi saksi. Nah, yang kalian tampilkan ini Yesus membangkitkan Lazarus, Yesusnya masih hidup. Oke. Dalam keadaan itu Yesusnya hidup. Nah, ya, coba Pak, coba saya akan barangkali ada. Sabar. Barangkali saya bisa menjelaskan. Coba Pak. Nah, sabar. Begitu kita simpulkan, berarti Elia ini dia lebih kuat daripada Yesus karena Elia ini dia mati, dia semasa hidup dia bisa bangkitkan orang mati, dia sudah mati pun dia masih bisa membangkitkan orang mati. Oh, enggak, sedangkan Elianya mati. Mana ayatnya yang menuliskan Elia membangkitkan Elia, Pak? Coba tunjukkan sama saya ayatnya. Maksudnya bukan Elia membangkitkan Elia membangkitkan orang mati. Gini ya Pak, gini ya Pak ya, saya ini Samuel Siahaan. Kan tadi judulnya sudah disebutkan oleh Pak Yusuf Manubulu. Iya. Pak, gimana Pak judulnya tadi Pak? Ya. Ustadz tidak ada yang bisa menang ya. Kalah debat.
Ya, Kalah debat. tidak ada yang menang. Sekarang saya ambil premis Anda, Pak, yang mengatakan Elia sudah mati bisa membangkitkan dirinya sendiri. Sekarang saya tantang Anda satu ayat di mana tertulis Elia membangkitkan Elia. Silakan, Pak. Ya. Atau Anda skakmat. Silakan. Apa? Saya tidak mengatakan Elia membangkitkan Elia sendiri, tapi saya mengatakan Tadi Anda bilang Elia sudah mati bisa membangkitkan dirinya sendiri. Saya salah kata karena ayat di situ mengatakan bahwa berarti kalau Anda salah kata, tulang Elia. Kalau Anda salah kata, Anda sudah kena skakmat. Baiknya jadi pemain cadangan dulu, Pak. Oh, berarti Anda sengaja mengambil dengan salah kata saya dan Anda menjadikan itu sebagai batu sandungan saya kalah. Berarti Anda ini bukan teknik berdebat saya. Namanya. Oh, bukan. Salah satu teknik debat saya menskakmat lawan dengan premis lawan sendiri. Ini telah terbukti dan saksinya banyak. Jadi dari awal itu kan saya bilang Elianya masih hidup bisa membangkitkan orang mati. Elianya sudah mati pun dia masih bisa membangkitkan orang mati. Jadi yang sudah. Di sini mana bukan ayatnya? saya, tetapi mana ayatnya yang berkata? Tunjukkan saya satu saja ayatnya Elia membangkitkan orang mati itu. Elia yang membangkitkan orang mati itu mana? Silakan. Berarti Anda tidak pernah membaca Bible. Iya, bacain aja ayatnya. Kalau saya nggak pernah baca, ya kan? bacain ayat. Silakan. Ya sudah ngaku saja Anda tidak pernah baca Alkitab. Loh, saya tidak pernah berkata, saya tidak pernah baca Alkitab. Sekarang begini. Berarti Anda skakmat. Sekarang begini. Tunjukkan rekaman saya yang berkata, saya tidak pernah baca Alkitab. Silakan tunjukkan. Coba tunjukkan. Tapi begitu saya simpulkan ayat itu, Anda boleh bertanya ke saya. Seharusnya kalian yang mempertanggungjawabkan, memperkenalkan kami dengan sekarang mana ayatnya Elia? Begitu. Elia berkata, atau Tuhan mengatakan, Elia membangkitkan orang mati, atau Elia berkata, aku membangkitkan orang mati. Silakan satu saja ayatnya, saya tunggu. Tidak ada ayatnya. Berarti skakmat ya, 2-0 ya? Iya. Saya tanya ke saya, tidak ada ayatnya. Iya. Jadi begini. Ya sudah, kalau begitu Yesus gagal menjadi Tuhan, ya kalau begitu Yesus gagal menjadi Tuhan. Pak Kace, silakan Pak Kace, silakan. Sering membanggakan yang tidak ada pada dalil, yang tidak ada pada catatan kitab suci. Itu kartunya umat Islam nih, kebanyakan para ustadz juga begitu. Contoh sekarang Rahmana Raja, dia bertanya dengan dalil yang dia tidak kuasai. Ketika ditanya balik dia kelabakan. Di mana yang kamu tanyakan itu dalilnya, ayatnya? Kan nggak bisa jawab kan? Nah inilah mereka itu sering memframing yang tidak ada diada-adakan. Contoh, nama Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran, tapi umat Islam bangga betul dengan Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan, tidak memberi syafaat, tapi orang Islam bangga betul bahwa Muhammad bin Abdullah lah yang akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Saya katakan, kenapa Muhammad KC tinggalkan ajaran itu? Karena ajaran itu semuanya tidak punya bukti. Tidak punya bukti, ya. Makanya jangan di sini membuat framing, mengada-ada yang tidak ada. Jadi akan ketahuan juga, apalagi sekarang zamannya zaman YouTube, zaman internet. Yang bohong itu akan ketahuan. Tidak ada keselamatan di dalam Islam. Jadi Anda mesti sadar sekarang, mau bertobat lagi atau tidak, begitu. Pak Kace jangan jadi orang linglung. Pak Kace bilang kita mengada-ngadakan hal yang tidak ada. Nah, kalian ini yang saya katakan mengada-ngadakan hal yang tidak ada. Sudah nyata-nyata tidak ada bukti dan data yang valid di dalam Alkitab kalian. Yesus mengkhotbahi orang mati selama Yesus mati. Tetapi kan sudah saya. Ya, dengerin. Kan tadi sudah saya jawab. Yesus itu berbicara dengan orang mati. Siapa namanya? Lazarus. Oh, itu lagi di dunia. Lah iya, kalau sudah mati, manusia itu tidak perlu Injil. Sudah mati itu tidak perlu dikotbahin lagi. Yang harus dikotbahin itu manusia hidup, agar hidupnya benar, tidak jadi pelaku bom, tidak jadi teroris. Itu maksudnya Alkitab. Paham ya? Yang perlu Injil itu manusia hidup, bukan manusia mati. Bukan nanti di akhirat, bukan. Kalau kamu mengharapkan berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, itu kamu tertipu oleh pengajaran jin Islam. Ya kalau begitu terima kasih Pak Kace dengan perkataan Pak Kace bahwa orang mati tidak butuh Injil, berarti
data yang mengatakan Yesus menjadi Tuhan orang mati dan dia menyampaikan apa pesan Injil kepada orang mati itu bohong. Karena Pak Kaca yang bukankah Injil itu petunjuk? Petunjuk itu bagi manusia hidup. Orang mati nggak perlu Injil. Injil itu petunjuk bagi manusia hidup. Al-Quran juga petunjuk bagi manusia hidup. Bukan mujizat, bukan mantra. Al-Quran itu. Nah, pembohong itu adalah kalian. Kalian itu adalah jin dari Arab, ya. Kalian itu jin yang memerangi orang Indonesia. Jelas ya, kalian itu adalah jin. Pak Kasih akui kan, berarti data untuk dia menyampaikan Injil kepada orang mati bohong kan? Pak Rahman. Oke, dah. Pak Rahman. Ya, saya. Iya, Pak Rahman masih ada? Sudah cabut ya Pak Rahman ya? Masih ada Pak. Masih ada. Gini, jadi Pak Rahman ini suka menuduh ayatnya nggak ada. Tadi saya kasih 1 Petrus tadi. Petrus mencatat bahwa Yesus masuk ke dunia orang mati. Dan ketika Yesus bangkit, dia masih sempat berbicara kepada Petrus sebelum kenaikannya ke surga. Nah, jadi berdasarkan dasar-dasar orang yang hidup di abad yang bersamaan dengan Yesus, itu bisa dipercaya ya Pak ya. Terus, oke lah, saya segini Pak, sebentar. Tapi kan sebentar. Petrus tidak di dalam orang mati sana, jadi saya tidak bisa terima data itu karena Petrusnya hidup. Gitu loh. Nggak apa-apa. Ya, sekarang tidak ada dalil ayatnya. Lalu aku masuk bersama-sama dengan Yesus, melihat Yesus berbicara dengan orang mati di alam maut, kan begitu maksud Bapak kan? Nah, sekarang Pak, kita ini kan orang beriman. Bapak beriman, saya beriman. Betul nggak Pak? Sudah kabur, betul nggak Pak? Oke, nggak apa-apa. Saya kasih tahu sama teman-teman aja ya. Saya kasih tahu sama teman-teman, sama Pak Yusuf Manubulu. Dasar orang percaya kepada Tuhan adalah iman. Nah, saya mau tanya dulu tadi dengan Pak Rahman, apa arti iman menurut Al-Quran? Saya bacakan di Ibrani 11 ayat 1, apa arti iman? Apa definisi iman? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi kalau sudah dilihat, apa gunanya lagi iman? Lalu, ada ayat yang berkata, masih banyak yang dilakukan oleh Yesus. Sebentar saya cari ayatnya. Ya. Aduh, di mana ini ayatnya? Masih banyak yang dilakukan oleh Yesus, tetapi sekiranya itu dicatat, ini ayatnya ada di Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Itu dia. Itu saja. Silakan Pak. Yesus Manubulu. Ya, oke. Baik. Ini siapa? Aditya udah kabur. Ramana juga kabur. Dan yang muslim lain tidak ada yang berani masuk, ya. Iya. Oke, jadi teman-teman jelas ya. Mereka kabur karena mereka tidak bisa membuktikan dari apa yang mereka sampaikan kepada kita. Semuanya hanya berdasarkan asumsi. Oke, ini ada yang masuk lagi satu, Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Kita angkat dulu Pak Hasan ini. Selamat malam Pak Hasan. Halo, selamat malam. Kedengaran suara saya, Pak? Iya. Kedengaran Pak Hasan. Oh, oke. Ya, mungkin bagaimana kabar Pak? Oh, baik, alhamdulillah, sehat walafiat Pak. Puji Tuhan Pak. Iya, puji Tuhannya Yesus Pak, alhamdulillah. Ya. Saya sebelum bertanya mau tanya ke Pak Yusuf. Puji Tuhan Yesus Pak, bukan puji Tuhannya Yesus. Iya. Tuhan Yesus kita punya Tuhan. Nggak apa-apa Pak Manubulu. Nggak apa-apa Pak Manubulu. Nanti saya kasih ayat Al-Quran, Allah berdoa kepada Tuhan. Nggak apa-apa, silakan aja lanjut. Ya, silakan. Saya sebelum bertanya ke narasumber mau tanya dulu ke Pak Yusuf lah. Sebenarnya Pak Samuel ini mewakili kekristenan atau apa Pak? Kekristenan Pak. Pak Yusuf, saya tanya ke Pak Yusuf. Ya, betul Pak, betul. Mewakili kekristenan Pak. Oh, karena masa mewakili ateis Pak? Bukan, karena Pak Samuel ini kan banyak yang menyebut beliau ini kan bidat. Dan banyak juga istilahnya Pak Esra Soru pun menganggap bahwa kerjasama dengan bidat itu adalah hal yang buruk yang harusnya ditinggalkan. Bukan bidat Pak. Bukan bidat Pak. Itu hanya karena Bapak tersesat di dalam ini.
di dalam penjelasan orang lain. Iya, bukan saya. Saya khawatirnya nih Pak Yusuf ini hanya untuk mencari viewer, kemudian bekerja sama dengan orang yang dinyatakan bidat oleh orang Trinitas yang lain, gitu Pak. Kalau sekarang saya tanya Pak, saya tanya. Ini murtadinnya udah habis atau gimana Pak? Kok sampai orang yang disebut banyak, bidat Pak. itu? Ini murtadin disebut ini bidat itu masih Pak, kalau mau disampaikan. Jutaan ini yang sudah percaya Tuhan Yesus, Pak. Iya, lah menurut Pak Yusuf sendiri sebenarnya Yesus itu Allah sendiri atau gimana Pak? Ini kan perbedaan mendasar antara Trinitas dengan Pak Samuel ini. Ya, Bapak langsung ke narasumber karena Pak Siaan dia memang adalah narasumber dan memang tugasnya Pak Siaan itu berapologet, ya. Oh, silakan, jadi orang yang disebut bidat oleh Trinitas pun bisa jadi narasumber ya di channel ini ya, demi viewer Pak ya. Enggak, itu kan menurut keterangan Pak Hasan, menurut mulutnya Pak Hasan, ya kan? Kan Pak Estra Soru juga ngomong, bukan saya Pak. Itu makanya saya. Bapak, oke, biar saya jelaskan. Bapak jangan bawa orang lain, Pak Hasan. Loh, saya nggak bawa orang lain karena ada buktinya, kan disangka tadi saya yang Bapak tidak perlu Pak bawa orang lain Pak. Kalau Bapak mau bicara tentang Isra Suruh, Bapak ke channel dia aja, jangan masuk ke sini Pak. Oh, ya? Bapak beda gerejanya dengan Pak Estra Soru atau bukan beda? Bukan beda, Bapak harus tahu. Kalau Bapak mau berbicara di sini, Bapak berbicara dengan saya, berbicara dengan narasumber yang saya hadirkan. Jadi Bapak tidak perlu bawa orang lain ke sini untuk mengadu domba. Pak Samuel ini bukan mewakili Kristen ya? Kan hadir untuk menjadi pengadu domba Pak, gitu loh. Bukan. Itu nggak apa-apa. Biar aja. Bukan Pak, saya nggak mengadu domba, itu perkataan pendeta-pendeta yang lain. Memang seperti itu kok mengadu begini domba. Biar saya jelaskan ya, biar saya jelaskan boleh. Ya. Pak siapa tadi namanya Pak? Hasan, Pak. Pak Hasan. Oke, Pak Hasan. Saya ambil contoh ya Pak ya dari agama Bapak sendiri. Saya waktu di Bahrain Pak itu 70%, 60% lah itu muslimnya adalah Syiah Pak. Ya. 30%-nya Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Nah, orang Syiah bilang kalau Sunni, Ahlussunnah itu bukan muslim, bukan Islam. Mereka bidah. Nah, orang Sunni bilang orang Syiahnya bidah. Jadi terus orang Ahmadiyah datang lagi. Syiah kamu bidah, Sunni kamu bidah. Ntar orang Sunninya sama orang Syiahnya bilang ke orang Ahmadiyah, kamu yang bidah. Nah, jadi begini Pak maksud saya. Orang bebas untuk menuduh kita apa saja. Saya dituduh bidah oleh teman-teman Trinitas. Kan kata orang Trinitas Pak, bukan kata Tuhan. Nah, jadi ya nggak masalah Pak. Kecuali tiba-tiba ada suara dari sorga berkata, Samuel, saya wahai Samuel, ya Samuel, kamu adalah bidah, dah. Baru ada ehonya Pak. Kalau dari Tuhan kita ada ehonya Pak. Kamu bidah baru Pak. Ya. Baru saya kucing 7 keliling Pak. Nah, sebentar Pak Aceh. Kalau tiba-tiba ada suara dari sorga berkata, Samuel kamu bidah, langsung saya kucing 7 keliling Pak, gitu. Bukan pusing Pak, kucing 7 keliling. Kucing ya, oke. Iya, kalau di Muslim Pak, Syiah ataupun Sunni itu semuanya Allahnya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beda Anda mengakui Yesus itu adalah Allah, sedangkan Pak Yusuf Madubulu tidak. Semuanya ini dua orang ini itu mengaku diurapi oleh Roh Kudus. Loh, Roh Kudusnya beda atau gimana kok bisa masing-masing mengaku Roh Kudus tapi memiliki doktrin yang sangat jauh berbeda? Coba dijelaskan dulu, Pak. Sama dengan Muslim, Allahnya kan satu, Syiah, Ahlussunnah dan Ahmadiyah. Nah, sekarang kita semua sepakat di sini Yesus adalah Tuhan. Betul nggak Pak Yusuf Manubulu? Betul nggak Pak Aceh? Betul. Pertanyaannya bukan itu. Yesus adalah Allah atau bukan? Sebentar Pak. Allah itu sembahan ya Pak. Ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan Allah, Allahnya itu adalah predikat. Tuhannya di sini adalah proper name-nya Pak. Jadi Tuhan ini diambil dari teks asli Ibraninya itu YHWH 4 huruf tetragramaton. Ya, disebut dalam bahasa penggantinya, kata penggantinya adalah Hashem atau Adonai.
Yang dalam bahasa Yunani-nya jadi kurios. Jadi kalau Pak KC sama Pak Yasuk Bulu sudah menyatakan Yesus adalah Tuhan, maka Yesus adalah Yehova. Begitu juga dengan Pak Deki Ngadas mengatakan hal yang sama, Yesus adalah Yehova. Oh, berarti Yehova juga adalah Yesus. Iya, ya sama dong, kalau dibalik ya sama. Berarti Yehova itu juga terlahir di rahim Maria selama 9 bulan dalam kandungan juga? Iya, coba Bapak baca Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 bunyinya gini, Pak. Yesaya 43 ayat 11 bunyinya begini, Pak ya. Akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, Lukas itu Yesaya 43 ayat 11. Lalu Lukas 2 ayat 11, malaikat ngomong. Ini malaikat yang ngomong, bukan nabi. Telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat siapa? Yang Yesaya 43 ayat 11 tadi. Akulah Yehova. Begitu, Pak. Oh, juru selamat. Ada mengira juru selamat itu selalu Tuhan. Loh, itu kan pengambilan dari bahasa asli, Pak. Dari bahasa Ibrani-nya adalah YHWH, Pak. Oh gitu. Coba baca Yesaya 19 ayat 1. Sebentar, saya mau nambahin. Sebentar, namain begini. Pak KC ini Pak KC. Pak Hasan ini menyembah Allah yang tidak dia kenal. Memang orang Sunni katanya nyembah Allah, Sunnah wal Jamaah nyembah Allah, tapi mereka tidak satupun orang yang bisa menjelaskan tentang Allah. Kan saya sudah berkoar-koar di YouTube. Suaranya eko, gitu. Pak. Suaranya eko. Bisa dinormalin aja. Iya. Jadi suara saya, jadi gini, saya sudah berkoar-koar di YouTube, di mana adanya Allah yang bisa disembah, supaya umat Kristen juga ikutan menyembah Allah. Tapi tidak satu ustadz pun bisa menjelaskan tentang Allah yang dia sembah. Inilah masalahnya. Suaranya eko, gak enak didengar lah. Udah suara. Nggak apa-apa, biarin. Iya. Nggak pede pakai suara sendiri atau gimana, Pak? Kok pakai eko sekarang? Bukan masalah nggak pede, karena memang HP saya ini kan modern, HP bagus, HP mahal, harga 20 juta ya mahal lah bagi saya. Oh, gitu. Dari donatur ya? Donatur. Nah, iya. Jadi begini, mau dari donatur, mau dari mana, yang penting Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan saya, itu aja prinsipnya. Ya, jadi begini, saya tidak akan menyembah Allah yang tidak saya kenal. Saya tidak mengenal Allah dari dulu sampai sekarang. Saya tidak bisa menemukan Allah yang disembah oleh Islam. Islam itu hanya yang ditemukan itu adalah Ka'bah batu hitam, Hajar Aswad. Ketika saya datang ke sana, labaik Allahumma labaik, la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata la syarika laka labaik. Yang artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku tidak menduakan engkau. Aku ini datang memenuhi panggilanmu. Begitu. Jadi Allah yang disembah oleh umat Islam itu adalah batu hitam. Sebagai haji atau sebagai TKI? Karena di channel lain ada ngaku sebagai TKI. Gimana sih ini kok pelin-pan gak karu-karuan gini? Yang mana yang benar, sebagai TKI atau sebagai haji? Aduh, Pak Kay, diam aja lah, nggak jelas, ke toilet dulu lah. Atau jadi makanya punya ilmu itu jangan kata orang. Pak Hasan, kalau punya ilmu itu jangan kata orang. Pak Hasan, sebentar Pak Kaceh. Pak Hasan, kalau berdiskusi itu Pak, berdiskusi apa yang dibahas. Jangan berdiskusi tentang pekerjaan orang, Pak. Oke, itu Bapak menghina orang. Makanya, apa Bapak punya ajaran itu seperti itu? Hanya kerjanya menghina orang, menjatuhkan. Bukan kalau menghina. Berdiskusi itu Pak, membahas saja tentang Injil dan Al-Quran. Jadi nggak usah keluar kemana-mana. Saya tadi ngomong Yesaya 19 ayat 1 diputus sama Pak Kaki. Oke, kita buka Yesaya 19 ayat 1. Kita linear aja ya. Yesaya 19 ayat 1, Bapak ada Alkitab di situ? Silakan. Saya buka dulu sebentar. Yesaya 19 ayat 1 ya. Iya. Oke. Anda kan selalu mendefinisikan bahwa juru selamat itu Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat, Yehova mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir. Kok salah ya? Bukan itu. Lalu yang mana? Salah. Iya. Nah, ini menggambarkan
Ini menggambarkan kalau salah ayat pasti dibacanya salah. Kalau salah Tuhan juga akan salah masuk neraka nanti. Hati-hati. Makanya jangan salah Tuhan. Ya coba Pak, coba cari dulu. Coba cari dulu ayatnya Pak. Ayat 19. Ayatnya piro Pak? Santai. Ojo ke susu Pak. Mending ke susu daripada ke sekut kan? Ke botol susu aja Pak. Ojo ke susu, ke botol susu. Aduh. Sebentar, ayatnya saya lupa ya, tapi Oke, bunyinya saya tahu. Kata-katanya gimana? Oke, bunyinya gimana bunyinya? Yang penting apa bunyinya, silakan. Sebentar, saya ketemu ya, saya 19 ayat 20. Sebentar, saya cek lagi nih. Ya, 19 ayat 20. Jadi pada fitnah nanti kan? Tuh, mas saya nggak apa-apa Pak. Ya. Yesaya sebentar, saya buka Alkitab. Tak bacakan mau 19:20. Monggo. Oke. Bukan. Itu bukan, salah. Saya buka Alkitabnya dulu, Yesaya. Nggak apa-apa, santai Pak. Coba dibaca Pak. Yang mana? Yesaya 19 ayat 20. Ayat 20, oke. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Yehova semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Yehova oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Ya. Betul? Iya, betul. Oke. Ya, sudah jelas kan? Dia akan mengirim seorang. Bukan seekor. Bukan sebuah, tapi seorang juru selamat. Jadi juru selamat tuh nggak harus Tuhan kalau menurut ayat ini. Loh, seorang juru selamat, Pak. Iya, bukan setuhan ya. Yesus itu orang nggak Pak? Orang, Pak. Betul. Lah iya. Lah kan Lukas 2 ayat 11 kan berkata, telah lahir. Yang namanya lahir itu apa Pak? Roh apa daging Pak yang lahir Pak? Daging lah. Nama juga daging yang lahir. Lah sekarang yang lahir itu disebut juru selamat Pak. Betul. Ya, terus? Lukas 2 ayat 11 yang lahir juru selamat. Lalu Yesaya 43 ayat 11 itu yang juru selamat itu siapa? Loh, ya. Baca dulu ayatnya, baca ya. Iya, siapa itu? Itu jadi bertentangan dong dengan Yesaya 19 ayat 20. Loh, kan seorang. Iya, seorang. Ketika Yehova di Yesaya 43 ayat 11, kan dilahirkan di Lukas 2 ayat 11. Sekarang gini aja. Kalau Yehova kan jadi orang, Pak. Kalau Anda menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah, itu apa sih yang mendasarinya? Saya terus terang jadi ingin tahu. Zakaria 12 ayat 11, ayat 10. Coba Bapak baca. Zakaria 12 ayat 10. Coba Bapak baca. Silakan dibaca. Saya bacakan. Oke, tak bacakan ya. Zakaria 12 ayat 10. Ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Kata Dia di sini dalam teks aslinya adalah Eli. Dalam terjemahan semua bahasa Inggris adalah me. LAI menerjemahkannya menjadi Dia. Seharusnya aku, ya. Nanti Bapak cek sendiri. Saya ulangi. Dan mereka memandang kepadaku yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Kata tunggal di sini diambil dari kata hayahid, tidak ada kata anak. Seperti orang meratapi ketunggalannya, ya, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Sebentar dulu ya Pak. Di sini ketika saya bacakan kata dan akan meratapi aku seperti meratapi anak tunggal. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Kita baca ayat 7-nya Pak. Yehova akan pertama-tama memberi kemenangan dan kemah-kemah Yehuda. Lalu ayat 8, pada waktu itu Yehova akan melindungi seluruh penduduk Yerusalem. Di sini semua subjeknya adalah Yehova. Maka kataku di sini adalah Yehova itu sendiri. Ya, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Karena di ayat 10, klausa pertama, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Maka aku yang kedua adalah si aku yang pertama.
Jadi di sini yang ditikam adalah Yehova itu sendiri yang ada di dalam anak tunggal itu. Hayahid itu. Gitu, oh gitu. Silakan jadi aja. Yehova ini juga di dalam rahimnya Maria juga ya? Yes. Jadi Yehovanya Israel itu ketika di Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Ketika Yehova melayang-layang di atas permukaan air, di surga tetap ada Yehova, Pak. Yehova itu ada di mana-mana. Di dalam Mazmur, Yehova ada di dalam dunia orang mati, bukan di surga kosong. Ketika Yehova ada di dalam rahim, surga kosong, Pak? Enggak, tadi saya udah bilang, Pak. Ketika Yehova di Kejadian 1 ayat 2 melayang di atas permukaan air, di surga enggak kosong. Bukan, yang saya tanya tuh di rahim, Pak, bukan di, katanya tadi Yesus adalah Yehova. Ya sama, begitu Yehova di rahim, di atas arsy, di dalam alam maut, bukan di surga kosong. Gitu. Loh, saya nggak ngerti nih, terus terang nggak ngerti, bukan tanya ya, benar-benar nggak ngerti. Oh nggak apa-apa, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Orang Yahudi sendiri aja nggak ngerti, Pak. Iya, katanya Yesus itu adalah Yehova. Yesus sama dengan Yehova, matematis saja lah ini. Yesus sama dengan Yehova. Ketika Yesus berada di rahim, artinya Yehova juga ada di rahim, kan? Rahimnya Maria. Oke. Terus yang ada di surga siapa? Kosong berarti. Nah, ini yang Bapak saya ulang-ulang, kan Bapak kan tadi sudah saya jelaskan. Ketika Yehova ada di mana-mana, di surga tidak kosong, itu ada ayatnya, Pak. Yehova ada di mana-mana, Pak. Mau saya kasih lihat ayat. Biar nggak berarti Yesus bukan Yehova dong. Mungkin ada bisa beda pendapat nih, karena orang Trinitas ngomong beranggapan bahwa Yesus itu adalah firman. Yang benar yang mana ini jadinya? Yang benar adalah, yang benar ini adalah selamat. Pak Hasan sudah bingung sendiri, itu aja Pak Hasan. Ini kalau pakai logika. Sebentar Pak, saya bacakan ya Pak. Sebentar ya Pak, tak bacakan Yosua 2 ayat 11. Monggo. Suara saya dengar nggak? Iya, Pak Samuel sampai dari mana sebenarnya? Kok ngerti Jawa juga? Lahir nang Purwokerto, Pak. Oh, tapi asli Batak, Pak. Oke. Oh, Batak. Bahasa Jawa Sitik, Pak. Ya, Yosua 2 ayat 11 ya, Pak. Saya bacakan. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Yehova Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Oke, Pak, ya. Nah, itu apa? Kita bacakan lagi, satu lagi. Yosua 2 ayat 11 Anda catat. Yosua 2 ayat 11. Iya, itu Yosua 2 ayat 11. Itu ketika Yesus ada di rahim nggak? Ayat itu ada? Belum, Yesus belum masuk ke rahim. Pertanyaan saya, ketika Yesus ada di rahim, itu ayatnya mana bahwa surga itu masih ada? Loh, ini ayatnya Pak. Sekarang kan gini, Bapak bertanya kepada saya, menyatakan bahwa Yesus. Sebentar Pak. Anda harus mengerti. Ketika Anda bertanya kepada saya orang yang menyatakan Yesus adalah Yehova itu sendiri. Maka di Yosua 2 ayat 11 adalah Yesus itu sendiri. Oke? Kalau misalnya ini ditolak, Yesus bukan Yehova, tetap saja sama kondisinya. Jangankan Yesus, Yehova sendiri ada di mana-mana. Bahkan di Mazmur 139 ayat 7 dan 9. Bapak catat, Mazmur 139 ayat 7 dan 9 ya, berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, ya, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, engkau pun di situ. Iya. Jadi Yehova itu bisa ada di mana-mana. Belum di Mazmur 2 ayat 6 dan 7. Iya, saya bacakan. Pak, ya. Oke, bacakan dulu. Saya bacakan. Akulah yang telah melantik rajaku. Loh, sekarang Yehova itu raja. Masa dia melantik raja? Ya. Iya. Jadi akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku. Jadi siapakah raja yang dilantik oleh Tuhan Yehova itu sendiri di gunungku itu? Nah, Oke, udah. Yang Anda bacakan tadi Kejadian, Mazmur, Yosua, itu kan perjanjian lama semua, Pak, di mana Yesus belum ada di rahimnya Maria. Pertanyaan saya tuh, ketika Yesus berada di rahim Maria, yang Anda bacakan tuh semuanya ketika Yehova, bukan Yesus ya, ketika Yehova masih belum ada
di rahimnya Maria menurut definisi Anda. Nah, saya butuh. Kemudian nanti ketika Yesus meninggal, siapa yang mencabut nyawanya? Kalau Yesus itu adalah Allah. Oh, Yesus tidak dicabut nyawanya, Pak. Terus? Oke, tak bacakan ayatnya, Pak. Saya ini bukan bernarasi bebas ya, Pak ya. Saya pakai ayat-ayat saja. Bagus, saya suka itu. Ini, saya bacakan dulu ayatnya. Suara saya dengar. Oke. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Tak bacakan ya. Monggo. Bapa mengasihi aku oleh karena sebentar. Potong. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Titik. Tidak seorang, ini ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke? Itu Yohanes ya? Itu Yohanes, Bapak catat. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Iya. Menurut Pak Samuel nih, penulis Yohanes dengan Pak Samuel lebih ngerti mana tentang Yesus? Oh, lebih ngerti Yohanes, Pak, orang yang ketemu dengan Yesus, Pak. Penulis kan ya. Bapak tadi menganggap bahwa Yesus adalah Allah. Benar nggak? Nah, Thomas pun menganggap Yesus adalah Allah. Itu premis Anda, bisa dibuktikan, bisa tidak. Ayatnya ada, Pak. Tidak. Pokoknya gini, Pak. Kita fokus ada, dulu. Ya, kita fokus dulu di Yohanes, Pak. Yohanes. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah berdasarkan Alkitab, kitab Yohanes. Tapi Anda tadi mengakui bahwa lebih tahu penulis Yohanes sendiri daripada Anda. Sekarang baca Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Sebentar. Sorry, bukan Yohanes 2 ini, Pak. Yohanes 20 ayat 30 31, sorry. Ayat 30 dan 31. Iya, Yohanes 20. Betul? Ya. Oke. Iya. Saya bacakan ya. Monggo. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pertanyaannya apa, Pak? Loh, di sini jelas kan? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, bukan Allah. Berarti Anda kan memutarbalikkan fakta kalau Yesus itu adalah Allah. Sekarang pengertian anak Allah pun ada definisinya juga di Alkitab. Makanya itu ya. Iya kan gini, Pak. Kok bisa mempertahankan pendapat Anda bahwa Anda lebih tahu daripada penulis kitab Yohanes. Sedangkan penulis kitab Yohanes sendiri menganggap Yesus bukanlah Allah. Begini, Pak. Bapak kan cuma baca yang ayat-ayat yang Bapak suka saja. Baca dulu semuanya, Pak. Penulis, ini udah definisi, Pak, penulis Yohanes. Loh, ini yang nulis Yohanes juga nih, Pak. Saya tunjukin ya. Yang nulis Yohanes ya, Pak. Saya bacakan ya. Pak, ini kesimpulan ya. Dia menulis begitu banyak kitab. Sebentar, kesimpulan Pak. Akhirnya seperti ini. Sebentar, Pak. Ini yang nulis Yohanes juga, Pak. Saya bacakan ya. Oke, buka Yohanes 8, Pak. Yohanes 8 buka. Ya, silakan dibaca aja, Pak. Oke. Ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Pertanyaannya, sebentar. Pertanyaannya, siapakah dia yang dikatakan Yesus bahwa itu adalah aku itu, Yesus itu? Sekarang kita baca. Ya, kita baca ayat 26-nya. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus, sebentar ya. Ketika Yohanes berkata, Bapak, sebentar ya Pak, maksud saya begini loh Pak, saya akan baik-baik. Sebentar gini Pak, sebentar Pak. Karena sama-sama ada kata dianya, terus ada menyatakan hal yang sama. Sebentar Pak. Maaf Pak, saya nggak bisa menahan tawa. Maksud saya begini, kita kalau diskusi kan ada etika, tapi saya orangnya sabar. Bapak mau tertawa, nggak apa-apa. Tapi saya ingatkan supaya nggak semua orang seperti saya.
ya. Saya cukup dewasa untuk menanggapi hal-hal itu. Oke, saya bacakan seterusnya. Saya lebih suka diskusi dengan Anda daripada dengan KJ. Oke, sebentar Pak. Kalau Bapak menanyakan, oh karena ada kata dia, jadi dia itu sama. Oke, saya bacakan ayat 25-nya. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Sekarang ayat 25-nya, ya ayat 25-nya, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Nah, jadi ketika ditanya siapakah engkau, ini yang ditanya adalah si dia yang dimaksud Yesus ini. Oke, gitu. Jawab Yesus. Loh iya, sebentar. Jawab Yesus kepada mereka. Kan mereka nanya, siapakah engkau? Siapakah dia yang dimaksud itu? Nah, jawab Yesus kepada mereka. Apa gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? Yesus kesal di sini. Nah, lalu ayat 25-nya, dan ini yang mencatat adalah Yohanes. Ya, ayat 26-nya saya baca. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku. Oke, sekarang Bapak bisa tertawa nih. Iya, dia di situ bukan maksudnya itu. Oke, sekarang kita baca ayat 27-nya. Ini tulisannya hitam di sini. Yang ngomong Yohanes, bukan Yesus. Yang ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jelas ya, Pak? Jadi dia di sini adalah Bapa, Pak. Nah, sekarang kalau belum cukup, kita buka pembicaraan Yesus kepada Filipus. Ya. Oke. Sebentar ya, Pak. Monggo, Pak. Ya. Lebih baik ke susu, nggak ke susu. Oke. Yohanes 14 ayat 8. Lagi-lagi Yohanes, Pak. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya kan? Berarti Filipus di sini tidak percaya Yesus itu adalah Bapa. Tapi apa kata Yesus? Ayat 9-nya saya baca. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Saya stop dulu di sini. Lanjut saya stop dulu di sini, saya ceritakan dulu. Jadi Filipus dituduh Yesus tidak mengenal Yesus gara-gara tanya tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu harus disimak dulu logika bahasanya. Lalu selanjutnya, kata Yesus, barang siapa telah, bukan belum, telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Lagi-lagi telah. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Terus, ini orang-orang sering menganggap bukan berarti Yesus Bapa, kan begitu. Lalu saya lanjutin kata selanjutnya. Ini di sini jelas secara eksplisit. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi sudah tidak ada Bapa itu yang lain yang harus Yesus tunjukin. Kalau lu lihat gue, bentar. Kalau lu lihat gue, lu lihat Bapa. Selesai, nggak usah ditafsir lagi. Itu aja. Lanjutin ayatnya, Pak. Itu terus masih. Iya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Maka benar ayat 10 ini, di dalam Kolose, di dalam dialah secara jasmani berdiam segala kepenuhan Allah. Jadi Yesus anak manusia, dagingnya saja. Rohnya adalah roh Allah itu sendiri, adalah Yehova. Ada kata-kata mengutus nggak, Pak, di situ, Pak? Oh, ada. Iya. Ada. Oke. Sekarang saya kasih ayatnya, Pak. Ya, barang siapa melihat aku, lihat dia yang telah mengutus aku. Iya, Pak. Nah, jadi kalau melihat Yesus berarti melihat siapa? Sebentar. Beginilah, Pak. Begini, sebentar, Pak. Berarti ayat ini mengatakan barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Berarti kalau mau lihat Yesus, melihat yang mengutus, Pak. Iya, kalau Anda menginterpretasikan seperti itu, saya juga boleh menginterpretasikan yang lain. Kalau melihat ajaran Yesus, ya itulah ajaran Bapak, seperti itu. Sekarang saya tapi tanya, konteksnya Pak, sekarang bukan itu, konteks di situ bukan itu. Konteks di situ bukan soal ajaran ya, Pak. Nah, konteks di situ. Iya, makanya tadi penulis Yohanes sendiri ngomong kok bukan Allah, masih disanggah. Gini, Pak ya. Boleh tidak setuju nggak apa-apa, tapi kita harus pakai etika berdiskusi. Jadi begini ya Pak, di situ Filipus kan minta pengen lihat Bapak, bukan pengen lihat ajarannya. Ya, sekarang Bapak Yohanes, gantian saya dong. Gantian kamu ditanya apa kamu nanya lagi? Gantian saya menjelaskan lah. Sekarang silakan. Definisi siapa Yesus menurut Yesus sendiri, Pak Samuel? Siapa menurut Yesus sendiri? Menurut Yesus sendiri. Iya. Yesus adalah Bapak. Oh ya, Bapak mau jelasin berarti nggak usah nanya, silakan jelasin. Enggak, kalau saya tanya pasti ada yang jawab Bapak kan.
Ya. Yesus saya bisa jawab bukan cuma Bapak, saya baca bukan Bapak. Sebentar. Ya. Yesus itu Bapa, Yesus itu Yehova, Yesus juru selamat, Yesus guru, Yesus nabi, Yesus adalah anak tukang kayu, Yesus adalah anak Maria, Yesus adalah juru selamat. Apalagi? Yesus adalah nabi, dia menyebut dirinya sendiri nabi. Kemudian yang lebih tegas lagi, silakan Yesus nggak pernah bilang. Yesus nggak pernah bilang aku adalah nabi. Mana ayatnya? Oh ya, Pak. Mana? Tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya. Iya. Saya lihat dulu Pak ya. Harus cari, nggak kesusuan kita. Aku adalah nabi gitu. Coba Yesus ngomong aku adalah nabi. Mana ayatnya? Hati-hati loh Pak. Hati-hati loh. Saya tukang skakmat orang loh. Hati-hati loh. Oh iya, saya pengen diskat dari dulu Pak, nggak bisa-bisa. Ya coba ini sekarang tunjukin ayatnya. Yesus berkata, aku adalah nabi. Silakan. Karena kan Bapak baru ini ketemu saya. Nah, hari ini kena skakmat nih. Sebelumnya kan sudah Pak, masalah nubuatan Yesus nggak disalib itu. Kan saya juga itu. Oh iya, udah. Berarti Yesus disalib ya Pak? Enggak lah. Loh. Mana ayatnya? Yesus berkata, Yesus aku tidak disalib. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Yesus berkata aku tidak disalib. Ntar 2-0 loh. Iya. Mana ayatnya? Yesus berkata aku adalah nabi. Mana ayatnya? Silakan. Tak tunggu. Iya Pak, sebentar. Saya cari dulu ya. Karena juga saya nggak hafal ya. Loh iya sebentar aja. Kasih waktu saya 2 menit. Kasih waktu 2 menit. Saya kasih 1000 tahun, Mbak. Oh enggak. Baca Pak ini Matius 13 ayat 57. Iya. Enggak salah nih ayatnya. Sebentar ya. Matius 13:57. 13:57. Oke. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di rumahnya. Dia ngomongnya apa? Bukan seorang Tuhan, dia ngomongnya seorang nabi. Iya. Itu kan Yesus mengaku dirinya nabi kan? Tidak. Kan yang saya tanya, di mana Yesus berkata, aku adalah nabi. Karena begini ya Pak. Begini, kalau udah menyangkut keimanan, saya nggak ikut-ikut Pak. Tertulisnya seperti itu, Anda mau menafsirkan. Ini bukan soal iman, ini letter leg. Iya, udah jelas terlihat seorang nabi kok Anda ngomong dia bukan seorang nabi. Terserah. Loh, pertanyaan saya, Yesus berkata, aku adalah nabi, aku seorang nabi, mana? Udah disebutin kan, lalu mereka kecewa dan menolak. Maka Yesus berkata kepada ayatnya nggak ngomong begitu. Seorang nabi, bukan seorang Tuhan dia ngomongnya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan rumahnya. Nggak apa-apa. Oke, makanya Anda menyebut itu Tuhan, terserah. Sekarang gini, sebentar ya. Di Matius berapa tadi Pak? Matius 13:57 Pak. Di Matius 11 ayat 9 Yesus ngomong, ya ini kekecewaan Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Yesus ngomong nih, Matius 11 ayat 9 Bapak catat, nanti Bapak pelajari. Saya bacakan sekarang. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Oke, kata Yesus apa? Benar. Jadi maksudnya melihat nabi itu melihat dia, melihat Yesus. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Oke, sekarang Bapak tahu nggak nabi itu bahasa apa? Iya. Bapak tahu nggak nabi itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Ibrani Pak. Nabi. Ibrani. Ya itu serumpun Bapak kalau Ibrani. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kalau nabi itu Yunani, artinya apa? Sebentar. Kan? Bahasa utusan itu bukan utusan. Utusan itu kemarin menteri siapa juga diutus Pak, nggak dibilang nabi Pak. Sekarang begini ya Pak. Enggak, nabi bukan utusan. Malaikat juga diutus Pak. Kalau dalam bahasa Ibrani, utusan itu malah ya. Nah, jadi nabi tahu nggak artinya apa? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Berdasarkan sebentar Pak. Dalam teks Ibrani, nabi itu artinya apa? Utusan Pak. Salah. Ya terserah. Salah, etimologinya Pak ya. Nah, nabi itu artinya pelihat. Oke. Ya itu kan itu definisi Anda. Ada ayatnya. Saya nggak pernah, saya selalu pakai Alkitab Pak. Saya nggak pernah bernarasi bebas.
Iya. Saya nggak pernah bernarasi bebas. Jangan seperti Tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Nah, saya ajarin sama Bapak. Bapak kan punya Alkitab online atau Alkitab apa namanya? Alkitab aplikasi. Bapak ketik aja Nabi Pelihat. Bapak ketik Perjanjian Lama, jangan Perjanjian Baru ya, karena bahasa Ibrani ya. Nabi Pelihat. Nanti keluar di situ. Bapak baca aja silakan. Gitu aja. Oke. Jadi Nabi artinya pelihat, Pak. Ya, kita kembalikan ke asalnya aja, Pak. Nabi yang di Perjanjian Baru itu berasal dari Ibrani atau Yunani? Dari Ibrani, orang-orang Yunani Yahudi. Atau Ibrani? Tar, bahasa aslinya Perjanjian Baru Yunani atau Ibrani, Pak? Nabi. Iya. Ini kan Nabi bahasa Ibrani, Pak. Bukan, maksud saya lai menerjemahkan dia itu nabi itu dari kata bahasa Ibrani atau Yunani. Kalau Perjanjian Lama oke, Ibrani, tapi Perjanjian Baru ini kan yang kita omongin. Itu dari Yunani bahasa Yunani. Nah, dari bahasa Yunani. Asalnya apa? Apa sama seperti Nabi yang Anda sebutkan dengan tadi Malah atau apa itu? Oke. Ya, kan sebentar, gini aja Pak ya, gampang saja kita cari ke bahasa Yunaninya, diambil dari apa ketika LAI menerjemahkan Nabi, Bapak ketik di Perjanjian Baru, Nabi nanti keluar, lalu Bapak cari interlinear Yunani. Nah, tetapi dari pertanyaan Bapak, kenapa Bapak menuduh itu adalah utusan? Bisa juga Pak, karena ya kalau diutus itu, yang diutus kan macam-macam Pak, misalnya nih, Samuel, di restoran saya masakannya nggak enak, coba kamu utus seorang tukang masak. Nah, terus saya utus tukang masak, Pak. Nah, tukang masak kan bukan pelihat, Pak. Nah, terus gara-gara saya sebut si tukang masak ini adalah utusan saya, terus kamu bilang dia nabi. Oh, gitu. Gini deh, Pak. Kalau begitu, kita lihat definisi yang lebih jelas. Pak Samuel ingin dapat hidup kekal, kan? Iya. Oke, baca Yohanes 17 ayat 3. Betul. Yohanes 17 ayat 3. Yang telah engkau utus. Silakan baca lengkap lah. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Sudah nggak perlu sih Pak sebenarnya. Saya bacakan lah. Iya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Yohanes 17 ayat 3. Aku telah memperoleh... Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke? Betul. Ya. Oke. Di sini pasti Bapak... Iya. Ya. Satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus yang telah engkau utus. Itu saya yang jelasin Yesus aja, Pak. Sendiri. Sebentar ya, Pak. Jadi di sini kan Bapak seperti biasa dengan Muslim lainnya, Yesus itu utusan, kan begitu? Betul. Betul. Iya, dia mengaku dirinya nabi, Anda pungkirin. Nggak perlu dia dijelaskan, mengaku Pak. utusan, Anda pungkirin. Saya jelasin aja. Kitab Yohanes sendiri pun mengatakan Yesus adalah Mesias. Yang perlu saya dengar, yang perlu Anda dengarkan. Yang perlu Anda dengarkan itu saya, karena saya ini menyatakan Yesus adalah si pengutus itu sendiri. Jadi kalau penjelasan Bapak sudah tidak perlu, karena itu sudah umum, Pak. Nah, jadi Anda harusnya bertanya, kok Pak Samuel bisa menyatakan Yesus adalah yang mengutus itu sendiri? Itu kan itu yang perlu Bapak tahu. Nah, keimanan Anda. Loh, kan itu yang perlu Bapak tanya sama saya. Betul? Nah, kan logikanya gitu. Nah, sekarang Bapak baca Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Iya, monggo Pak, silakan Pak. Saya bacakan, Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Dan kata Tuhan huruf besar semua di sini saya ganti jadi Yehova ya. Oke. Saya harus jujur ya, di sini saya ganti dengan kata Yehova atau Yahweh. Turunlah Yehova dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Yehova. Jadi Yehova turun dalam awan, berdiri dekat Musa, menyerukan nama Yehova. Sekarang, ayat 6-nya, berjalanlah Yehova lewat dari depannya, di situ Musa. Dan berseru, Yehova, Yehova Allah penyayang dan pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi Yehova itu turun dalam awan, Yehova yang di bumi bersama Musa berseru kepada Yehova yang di langit. Saya bacakan sekarang, ya, sekarang saya bacakan supaya lebih puas buat penggemar saya ini. Kejadian 18 ayat 1, ya. Kejadian 18 ayat 1, lalu nanti loncat ke 19 ayat 24. Kemudian Yehova menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Kejadian 19 ayat 24,
kemudian Yehova menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Yehova dari langit. Gitu ya, Pak? Dan ini masih banyak ayatnya, Pak, kalau saya mau bacakan. Jadi begini, Pak, ya. Kita ambil kembali lagi yang ke pertama tadi, Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Yehova mengutus Yehova, Pak, ke bumi. Ya. Yehova mengutus Yehova ke bumi. Lalu Yehova yang di bumi berseru kepada Yehova yang di langit. Jadi nggak usah heran. Iya, baca aja ayatnya, kan sudah saya kasih tadi, Bapak catat ya, Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Oke. Pak, jadi kalau ada, ya saya tanya logik lagi lah. Kalau ada Yehova satu di bumi dan satu di langit, itu pengetahuannya sama nggak, Pak? Ya sama dong. Ya sama ya. Makanya saya heran ini, kenapa kalau memang sama dikatakan bahwa di Markus 13:32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Dan Yesus pun tidak tahu. Hanya salah Pak bacanya. Salah Pak. Oh, dan mana anak, ayat mana dan anak Pak? Pun, anak pun tidak tahu. Karena Anda oneness sih, jadi nggak mau disebut anak ya. Enggak, jangan disebut Yesus Pak. Disebutnya anak. Kalau ditulisnya anak, sebut saja anak. Karena begini Pak. Oh gitu. Karena Yesus begini beda Pak. dengan anak ya. Ya, kenapa? Topik ke topik Pak. Bukan kenapa Yesus beda dengan anak. Iya, bukan kenapa Yesus anak? beda dengan anak. Kenapa dikatakan di situ anak, bukan Yesus, bukan aku? Kenapa dikatakan begitu? Itu jawabannya begini Pak. Kenapa saya sebagai oneness, sorry ya. Kenapa saya kenapa saya menolak? Saya lebih setuju dengan ayat itu, dikatakan anak pun tidak, ya. Karena nama anak, ya, nama anak adalah nama Bapa. Yohanes 17 ayat 11-12. Aku telah memberitakan namamu kepada setiap orang, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat 12-nya sama. Terus Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, kamu menolak aku. Ya. Jikalau ada orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Maka Yesus bukanlah namanya sendiri, yaitu nama Bapaknya. Nah, jadi maka yang tadi Bapak sebutkan itu anak pun tidak, bukan Yesus pun tidak, karena Yesus itu Allah itu sendiri yang di dalam anak. Iya, jadi itu mengacu ke siapa? Sebentar. Anak pun tidak tahu mengacu ke siapa? Sebentar. Anak itu kan Yesus, daging manusia. Allah itu adalah Yesus, rohnya. Jadi kalau anak pun tidak, itu berarti kedagingannya yang belum mengetahui, Pak, yang tidak tahu. Sebentar, bukannya mereka menyatu. Loh, Yesus itu begini. Yesus itu menyatakan kemanusiaannya, di mana roh Allah itu tinggal di dalam dia. Nah, ini yang membuat orang Yahudi marah. Sebentar ya, Pak. Yahudi marah. Karena gara-gara apa? Yesus berkata, karena Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Yahudi marah, Pak. Karena kenapa? Bapamu bekerja, kamu bekerja. Memangnya kamu siapa melakukan pekerjaan Bapak? Nah, karena menurut pemikiran orang Yahudi, sebentar Pak. Menurut pemikiran orang Yahudi, kalau orang menyatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapak, itu penghujatan, Pak. Nggak boleh. Yang saya tanya, tadi katanya harusnya Yehova langit, Yehova bumi punya pengetahuan yang sama. Katanya Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika saya tanya kenapa kok anak tidak tahu hari kiamat, ini Anda kok muter-muter. Sebentar ya, itu sebentar. Kedagingan dia belum mengetahui. Sebentar Pak. Kedagingan dia belum mengetahui. Jadi sebenarnya kok hilang? Halo. Sebentar Pak, terputus dengan Pak Sam nih. Mungkin dengan Trinitas saja dah, Pak Yusuf. Gimana Pak Yusuf tanggapannya terhadap Pak Samuel, jawabannya bahwa Yesus adalah Allah sendiri? Ya sebentar ya Pak ya, kita hubungkan dengan ini dulu. Aduh, ini masih satu poin nih. Saya nggak bisa lama-lama juga nih Pak. Udah jam 10. Begitu ya. Coba ya nanti kita hubungkan dengan pasien dulu Pak. Ya mungkin dengan Pak KC. Pak KC, aduh, nggak alkitabiah dia, lebih suka dengan Pak Samuel sebenarnya. Begitu Pak ya. Iya, semuanya tuh alkitabiah Pak. Pak KC alkitabiah. Aduh, ya udah Pak, saya live dulu deh, cari dulu deh. Soalnya kalau saya yang berbicara,
sebentar Pak. Tadi saya tiba-tiba ketekan ini. Sebentar ya. Saya jelaskan dulu Pak. Masalah ayat itu Pak. Itu bukan anak tidak tahu ya Pak? Ya tertulisnya gitu Oke. Pak. Oke, ya biasalah Pak LAI. Sebentar, salah terjemahin ya LAI. Salah terjemahan Pak ya. Sebentar ya. Aduh. Nanti Bapak kalau ada Alkitab di biblos.com Bapak bisa ke situ atau enggak di Bible Hub aplikasi. Sebentar saya buka dulu ya. Tahu akhir zaman. Itu Pak, bukan belum ya Pak. Sebenarnya di situ bukan tidak Pak, tapi belum. Terus pada ayat itu sebenarnya ditulis di dalam teks Yunani Koine aslinya Pak. Itu di mana Pak tadi Pak? Coba disebutkan lagi Pak. Markus 13:32. Markus 13:32. Oke. Markus 13:32. Aduh. Markus 13:32. Oke. Di situ ada kata jika tidak, Pak, ya. In heaven nor the son, if not the father. Oke. Jadi eime hopater. Eime hopater ya. Terus di situ ada kata tidak. Di situ dari kata oedis ya. Pak, biar lebih fair, silakan share screen. Saya nggak bisa share screen nih, saya nggak ngerti share screen-nya. Kita semua nggak tahu dong, Pak. Orang Trinitas juga nggak tahu jadinya. Nggak apa-apa, nanti kan Pak Yusuf Manubulu dan Pak Aceh bisa buka bible.com, biblos.com. Jadi ini saya ambil, saya sudah pernah mencatat soal itu, saya sudah pernah berdebat soal itu dengan para scholar Kristen. Jadi mana ini ayat ini sebentar? Ya, saya jelaskan dulu. Oke, suara saya dengar ya. Jadi sebenarnya ayat itu diterjemahkannya seperti ini, Pak. Sebentar. Tetapi baik tentang hari atau saat itu, belum seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun belum, dan anak pun belum, jika sebentar. Jika anak bukanlah Bapa, itu sebenarnya terjemahan seperti itu. Karena ini Anda baca bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya, Pak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di situ ada kata jika, if, dari kata eime. Ya, silakan baca Inggrisnya. Sebentar. Itu Inggrisnya interlinear ya. Jadi the hour no one knows, not even the angels in the heaven, nor. Tidak jadi pula. Sebenarnya di situ, ya. Not even kan artinya sebentar. Sekalipun. Sebentar Pak, sabar dong Pak. Ya. Jadi di situ ada kata oude. Oude itu bukan tidak, belum. Nah di sini G3761. Ya masalahnya Anda nggak bisa share screen ya. Oke. Masalahnya nggak bisa share screen. Nah ini ada kata oedis, no one. No one. Oke. Ya. Jadi di situ, iya tidak seorang pun. Jadi di situ pakai kata belum, ya. Tetapi kalaupun misalnya saya tidak menunjukkan share screen, anggaplah tidak tahu ya, anggap ya, tidak seorang pun yang tahu. Oke. Sekarang kita masuk ke kata eime hopater. Ya. Ini biasanya Pak Yusuf Manubulu alergi dengan bahasa-bahasa asing ini. Enggak apa-apa, ini kan sama saya. Ya? Nah, saya kan mengkaji teks asli, kan begitu. Nah, dikatakan di sini, huios eime hopater. Jadi artinya ini ada kata eime, ada kata jika tidak. Nah, ini tidak diterjemahkan seperti itu di LAI. Enggak ada kata jika tidak di Markus 13 ayat 32. Silakan Bapak baca. Nah, silakan nanti Pak KC atau Pak Yusuf Manubulu buka di biblos.com atau Alkitab Interlinear bahasa Hebrew. Di aplikasi namanya Bible Interlinear Greek English. Hebrew Greek. Nah, nanti di situ di-download. Di situ ada kata eime hopater, ya, huios eime hopater. Ini supaya Deki Ngadas juga dengar ya, dan semuanya dengan Pak siapa tuh namanya Ezra Soru, ya.
Jadi dikatakan di sini, huios if not the father. Ya, anak, jika anak bukanlah bapa. Tapi diterjemahkan di LAI tidak seperti itu. Nah, ya, Pak, by the way bukan hanya ayat itu saja yang menyatakan Yesus juga tahu. Tapi ada juga di Matius 24:36. Masa salah terjemahan? Mari kita buka. Mari kita buka. Enggak apa-apa. Saya orangnya liberal ya, Pak. Oke, sebentar. Matius berapa? Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. 24 ayat 36. Tetapi tentang hari saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat bentar, ada panggilan suara masuk. Di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Iya, sama, Pak. Salah sama. Ini. Enggak. Iya, sekarang kita buka ya Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Ini kan debat-debat udah lama ini Pak, seperti ini saya sudah lalui dulu di Faith Freedom ya. Di Faith Freedom saya udah makanan saya. Begini ya Pak, kalau saya hadirkan terjemahan Pak, Al-Quran ada 31 versi loh Pak. Nanti kita bahas itu suatu saat nanti dengan saya. Ya, oke. Sekarang kita baru di sini. Sama Pak di sini Pak. Huios eime ho pater monos. Sama Pak. Nah, jadi kata if not, kata di sini tidak diterjemahkan oleh lain. Baca bahasa Inggrisnya Pak, cara lengkap. Coba. Son, oke. Angelio, sorry. Of the heaven, nor the son, if not the father only. Iya. Nor the son, if not the father only. Iya. Iya. Tidak juga anak, if not the father only. Dan sekarang kata jika tidak, if not, jika tidak. Kok nggak diterjemahkan kata jika tidak? Nah, ya Anda tanyakan ke LAI lah. Saya juga nggak mau kata itu. Jadi gini ya Pak. Jadi kalau diterjemahkan tadi, kalau yang terjemahan saya betulkan tadi, jika anak bukanlah bapa, maka anak adalah bapa. Oh, itu maksudnya. Itu saya maksudnya, sebenarnya ingin tahu jawabannya Pak KJ. Ini setuju nggak bahwa anak itu adalah bapak? Pak KJ silakan. Ini nanti donatur. Ya, Pak KJ silakan Pak KJ. Apa benar anak adalah bapak? Pak Aceh. Ya. Ya. Halo. Silakan Pak. Jadi begini. Karena ada ayat di Alkitab Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat yang ke-11, aku dan Bapa adalah satu, maka saya setuju katakan itu kesimpulannya. Iya, memang demikian. Amin. Pak KJ juga oneness ya? Bukan, saya bukan wanas. Nah, iya. Jadi begini, saya orangnya kan tidak mau muter-muter. Saya tidak mau mengikut. Iya, saya to the point orangnya. Saya tidak mau muter-muter kemana-mana. Kalau yang diikuti tidak tahu, ya saya tinggalkan. Saya mengikuti yang tahu. Hanya Yesuslah yang tahu surga, baik menurut Quran maupun Alkitab. Jadi saya tidak mau mengikuti Muhammad karena Muhammad itu tidak tahu jalan, begitu. Makanya jurus loncat kodok lah Pak. Pertanyaan enggak. Ini kan adalah Bapak adalah Yesus, itu benar apa? Kan sudah saya jawab, sesuai dalil. Jadi saya tidak bisa menyimpang dari dalil itu tadi. Jadi saya berbicara itu harus berdasar fakta. Iya. Nah, kemudian saya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kemudian saya Tuhan tuh bisa dianggap Tuhan nanti. Jangan jadi begini Pak, kita berbicara itu harus punya pedoman, harus punya rujukan, di mana dalilnya di Alkitab suci yang akan kita bicarakan. Jangan ngarang bebas seperti Anda, betul. Ketika ditanya balik, Anda bingung untuk menjawab menunjukkan dalilnya. Jangan sampai seperti itu. Ini tidak perlu dicontoh untuk publik, ya. Kalau nganggap Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Bapak. Gimana sih Pak Kacik, gimana? Jangan menghina Pak Samuel dong. Waduh. Bukan begitu. Ini Anda ini kayaknya orang Garut nih, pengadu domba ini. Jadi bukan begitu. Nah, orangnya ada aja di framing, apalagi nggak ada. Jadi memang keturunan ajaran Islam itu yang dibawakan oleh Pak Hasan itu tujuannya hanya memframing dan mengadu domba, menanyakan yang tidak ada, diada-adakan begitu. Ya, ini untuk pendengar nih. Untuk pendengar nih. Yesus adalah Bapak atau bukan?
Bapak adalah Yesus atau bukan? Pertanyaan simpel kan? Kan jawabannya tadi sudah, Pak. Ayatnya Yohanes 10 ayat 30 menjelaskan itu. Anda paham nggak? Bisa baca nggak Anda? Anda sekolahnya apa? S2 apa S1? Jawab iya atau tidak. Nggak usah enggak, itu bukan iya kan udah dijawab sama saya tadi. Anda yang nggak paham. Oh, berarti Yesus adalah Bapak. Bapak adalah Yesus. Ya, iya sesuai dalil dong. Kan dalilnya udah jelas. Aku dan Bapak adalah satu. Anda yang tidak paham. Makanya saya katakan, selamat Anda pusing sendiri. Itu aja. Berarti semuanya nih oneness di sini ya. Oke deh. Kecuali dalilnya gini, Pak. Yesus, aku dan Bapak adalah 3. Nah, itu. Itu beda. Ya, mungkin ini lagi Pak, tadi kan menyebutkan bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati, melakukan keajaiban-keajaiban, karena itu Pak KC dan Pak Samuel mengatakan Yesus adalah Bapak. Tapi Pak, kalau dilihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Oke, tak buka dulu. Kisah Para Rasul. Ya, silakan dibaca Pak. Kisah Para Rasul berapa? 2:22. 2 ayat 22. Oke. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Sudah, Pak? Udah, sangat jelas sekali kan Pak, bahwa jelas, yang Pak melakukan keajaiban itu bukan Yesus, tapi Allah. Yesus itu hanya perantara, hanya utusan. Kalau Bapak ingin hidup kekal, sesuai Yohanes 17 ayat 3, itu harusnya menganggap Yesus adalah utusan, bukan Allah, bukan Tuhan, karena dia tidak bisa apa-apa, dia bisa ketakutan, bisa dibunuh. Menurut Anda tapi ya. Sebentar ya. Nggak usah dijelasin gitu, Pak. Itu penjelasan biasa aja. Kan saya menghadapi, kamu kan menghadapi saya. Seharusnya Anda bertanya, kok Bapak Samuel bisa menyatakan Yesus adalah Bapak? Kan itu aja sebenarnya. Nah, sekarang saya jawab, Pak. Jadi di sini Yesus, sebentar. Jadi kata Yesus begini, jika kamu tidak percaya terhadap perkataanku, setidaknya kamu percaya terhadap pekerjaan yang aku lakukan, karena Dia yang melakukannya di dalam aku. Nah, sebentar ya. Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku. Nah Yohanes 10 ayat 38, Pak ya. Yohanes 10 ayat 38. Saya bacakan ayat 37-nya dulu. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Jadi Yesus daging, sebentar ya. Yesus daging manusia itu sama seperti kita, Pak. Ya, kita tidak akan bisa terbang seperti Superman. Tetapi Yesus melakukan itu karena yang di dalam Dia yang melakukan itu di dalam daging itu. Ya. Jadi sebentar, Pak. Jangan nafsu lah. Kan gini. Ya. Tenang, Pak. Jadi di sini Yesus itu, Pak, nggak punya roh lain kecuali roh Allah yang ada di dalam Dia. Nah, jadi melalui kedagingan manusia Mesias itulah yang diurapi, itulah Bapa melakukan pekerjaannya nyata di atas kita, di depan kita. Jadi ketika di dalam Yesaya dikatakan, aku adalah Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Aku telah menyatakan diri. Bunyinya begini. Aku telah menyatakan diri kepada aku telah menyatakan namaku kepada Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dalam namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Nah, di sini ada pertanyaan. Di dalam nama apa Dia menyatakan diri? Diri di sini monogenes dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya adalah hayahid, ketunggalan. Nah, jadi dalam nama apa Dia menyatakan diri? Itu disinilah melalui anak manusia, daging. Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman menjadi daging, bukan menjadi manusia. Gitu. Gitu, Pak. Di dalam daginglah Dia menyatakan dirinya secara nuzul, itu diri itu pribadi, itu loh, Pak.
Ya, kepercayaan Anda, keimanan Anda, saya nggak ganggu gugat, Pak. Silakan. Tapi ya tertulisnya seperti itu. Saya berdasarkan tertulis saja lah, Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak, tertulisnya kan saya pakai teks asli loh, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Sekarang begini, Pak. Bapak bisa tunjukin sama saya nggak? Bapak bisa tunjukin sama saya. Sebentar. Ini tentang ketuhanan Yesus. Sebentar. Pak Samuel, Anda mengasihi Yesus? Anda mengasihi Yesus nggak? Sebentar dulu. Bapak pernah dengar nggak di Alkitab ada tertulis Allah tunggal? Pernah nggak, Pak? Allah tunggal. Esa. Pernah nggak? Enggak, ya, jawab dulu yang saya tanya. Pernah nggak Bapak dengar di Alkitab tertulis Allah tunggal? Tuhan itu Esa. Itu adalah yang tertinggi. Yang saya tanya pernah atau enggak? Pernah atau enggak? Karena saya menganggap Esa itu adalah tunggal, berarti saya bentar, pernah. Bentar, Pak. Pernah. Ini kan konteks Alkitab. Di dalam Alkitab pernah nggak Bapak dengar ada tulisan tertulis dari Perjanjian Lama, Perjanjian yang Baru tertulis Allah itu tunggal? Pernah nggak? Pernah. Mana ayatnya tunjukin? Esa itu, Pak. Bukan tunggal, Pak. Tunggal sama Esa beda, Pak. Saya tanya tunggal, ada nggak? Saya mengartikan Esa itu tunggal. Kamu kan Esa pakai bahasa Ibrani, asalnya Ehad. Kalau tunggal tuh Yahid. Sekarang saya tanya ulang. Dalam terjemahan LAI, pernah nggak Bapak menemukan tulisan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Allah tunggal? Ada nggak? Oke, kalau itu terjemahan LAI, terjemahan Inggrisnya aja, Pak. God is one. Bukan God is bukan, unity. Yang saya tanya bahasa Indonesianya bukan bahasa Inggris. Ada nggak tertulis Allah itu tunggal? Ada nggak tertulis? Jujur aja, Pak, nggak usah ya. Ada nggak? Bahasa Indonesia nggak ada, adanya Esa. Bahasa Indonesia saya tanya. Allah itu tunggal, ada nggak? Ya, ada biar Anda suka, katakan nggak ada deh. Oke. Kalau ada, walaupun saya nggak suka, kalau ada, Bapak tunjukin ayatnya. Allah itu tunggal. Mana ayatnya? Kalau yang ada itu God is one, ada. Sebentar, jangan lari dari pertanyaan saya. Jadi Bapak sudah bilang tidak ada, nggak ada ya. Kalau Allah itu sebentar, Pak. Sebentar, nggak usah ribet. Gini, sebentar. Pak. Kita jujur. Saya jujur, yang tertulis bukan sekarepku. Kita jujur yang tertulis. Yang tertulis itu Allah itu Esa, bukan tunggal, Pak. Ya, nah, kalau Bapak mensinonimkan Esa adalah tunggal, kenapa ada dua kata Esa dan tunggal di dalam terjemahan LAI? Gitu. Kenapa diterjemahkan Pak, bukan unity kalau itu kesatuan? Oh enggak, saya belum ke sana. Kita nggak usah ke sana dulu. Enggak, ntar dulu. Kita satu-satu dulu, Pak. Kan saya tanya, ada nggak kata Allah itu tunggal? Bapak bilang tidak ada. Betul, memang tidak ada. Sampai botak Bapak cari nggak ada. Nah, tertulis Allah itu Esa. Esa itu bukan tunggal, Pak. Oke, terus kenapa KJV menerjemahkan itu one, bukan unity? Oke, sekarang kalau Bapak buka KJV, saya buka di biblos.com, one di situ bukan nomina ya, Pak, bukan nun. Tetapi adjektif. Nah, sekarang bahasa Inggris, Pak, untuk Allah itu Esa, Keluaran 6 ayat 4, Ulangan 6 ayat 4, kata one di situ bentuknya bukan kata benda. Sebentar, Pak. Sabar, Pak, nggak usah ketawa-ketawa ya. Tadi kan saya sudah bilangin. Iya, saya maaf banget kalau ketawa itu benar-benar spontanitas, bukan. Iya, tapi kan gini loh, Pak. Maksudnya kan kita saling menghargai. Ya. Kalau saya mau ketawa-ketawa juga bisa loh, Pak. Kalau saya pakai ayat Al-Quran, saya lebih ketawa lagi loh nanti. Nah ya, tapi saya nggak mau. Nah, sekarang gini ya, Pak. Kata one di situ, dalam terjemahan KJV, bukanlah kata benda, Pak. Tapi adjektif, kata sifat. Coba Bapak cek sendiri. Gitu. Bapak cek sendiri. Nah, kata one di situ adalah, sebenarnya kata one itu kata benda. Tetapi, di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu one-nya itu bukan kata benda, Pak, tapi adjektif. Makanya saya suruh Bapak buka biblos.com. Nah, kenapa? Karena diambil oleh bahasa Inggrisnya dari kata ehad. Ya, ehad itu. Bentar dulu, Pak, sebentar. Oke, monggo, Pak. Itu kan yang ngomong unity bukan saya, Pak. Anda kan berdiskusi dengan saya. Oke, silakan. Saya bukan orang yang setuju dengan kata unity. Nah, begini ya, Pak.
Jadi ehad itu bukan satu yang tunggal. Ehad itu satu yang substansinya terdiri dari jumlah yang tidak terhingga. Contohnya air, udara, ya. Udara itu satu di jagat raya ini, tetapi tidak bisa dikatakan tunggal. Nah, Bapak harus mengerti itu. Yang artinya satu, tapi dia jamak. Contohnya a pair of socks. Kaos kaki saya cuma satu, tetapi kaos kaki saya ini sepasang. Itu dalam kajian bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Ya, nah, makanya Shema Israel, ya, Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, bukan Elohenu Echad. Yahweh Echad. Nah, tetapi untuk Elohenu itu adalah sama dengan Elohim, bentuknya jamak, plural. Bapak cek di biblos.com. Itu bukan soal kesatuan gitu. Ntar kalau soal kesatuan suami istri juga satu. Nah, gitu, juga kesatuan bukan itu. Nah, sekarang kita ke bahasa Inggrisnya karena Bapak tanya bahasa Inggris. Bapak tahu bentuk kata sifat kata benda di bahasa Inggris nggak, Pak? Saya kasih contoh. Senang itu bahasa Inggrisnya apa? Happy. Nah, happy itu kata benda apa kata kerja? Kata sifat. Kata benda. Nah, coba Bapak. Happiness kata benda. Salah. Nah. Saya kasih tahu. Kegembiraan. Kalau yang ketawa Bapak, aturan saya yang ketawa. Loh, saya 11 tahun di luar negeri loh. Nah, sekarang nanti Bapak cek di biblos.com, mungkin saya salah ya. Bapak cek ya. Di bahasa Inggris, kajian bahasa Inggris, happy itu kata benda, ya. Kalau senang itu kata benda. Kalau dia berbentuk jadi verb, bentuk pekerjaan, bersenang-senang. Nah, kalau kata sifat, kesenangan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, happy adalah nomina atau noun. Bentuk kata bendanya, ya, to be happy, I'm happy, misalnya, happy, ya. Bentuk adjektifnya, kata sifatnya adalah happiness, Pak. Contoh lain, sad. Bentuk adjektifnya sadness, Pak. Sadnya kata benda. Contohnya seperti berfirman, kata bendanya jadi firman. Kan begitu. Bentuk kata kerjanya adalah dari Lego, logos dari Lego. Nah, sekarang Pak, ya. Sad kata benda, sadness kata sifat. Pak, sifat, ya? Kata sifat adjektif. Nah, Bapak cek aja, jangan ketawa-ketawa. Nanti saya ketawain Bapak loh, ya. Nah, jadi di situ one-nya, ya, di Ulangan 6 ayat 4, itu one-nya itu adjektif, Pak. Tetapi tidak diterjemahkan oneness di situ. Nah, jadi sad, sadness, happy, happiness. Ketika one jadi kata sifat, oneness, kesatuan. Nah, jadi itu Pak. Ngerti ya? Nah, ya, nanti gini. Anggap penjelasan saya tidak benar. Anggap tidak benar. Nanti Bapak cek sendiri. Saya orangnya tidak suka membenarkan diri sendiri. Nanti Bapak cek sendiri di biblos.com. Atau di bahasa Inggris, Bapak datengin guru bahasa Inggris. Ini Samuel ngomong gini bener gak sih tuh anak? Gitu loh. Gitu loh, Pak. Nah, itu aja. Oke, lanjut, Pak. Mungkin udah terlalu malam ini. Saya senang sekali boleh bisa dengan Pak Samuel. Jangan kapok, Pak. Posisi di mana? Di Jawa apa di Jakarta, Pak? Aduh, di Jawa, Pak. Kalau Jawanya di mana? Kapan-kapan kalau saya ke Jawa, kemarin ketemu sama orang-orang Geraha Mualaf, saya ketemu. Jawanya di mana, Pak? Surabaya, Pak. Bosok ya wes, nanti tak kabarin kalau ke Surabaya kita ketemuan, oke? Pak. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan ya. Nggak apa-apa. Saya senang Bapak ketawa kok. Daripada marah-marah ya. Terus Bitahari sudah opsok. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, kita coba lihat ini masih ada yang Muslim nggak? Ya, oke, kita terima dulu Alwan. Boleh. Selamat malam. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Saya malam ini ingin berdiskusi dengan Pak Samuel saja ya. Jadi tolong yang lain jangan ikut dulu ya. Mungkin saya sedikit ini meluruskan Bang Samuel, happy itu kata adjektif sifat, happiness itu yang kata benda gitu. Happiness kata benda. Iya, nanti bisa dicek. Oke. Kalau atau kita cek aja langsung di Ulangan 6 ayat 4, Pak, biar langsung. Enggak, kalau Bapak ingin melihat bahasa Inggris itu buka aja pelajaran bahasa Inggris, tapi bukan itu tema kita pada yang saya ingin diskusikan gitu.
Oke. Jadi gini, saya tuh tidak terlalu tertarik ya mendiskusikan konsep-konsep teologis, karena saya tahu di dalam kekristenan itu sendiri perdebatan itu tidak kunjung berhenti gitu. Pak Samuel sebagai oneness Pentekostalism yang mereka menuduh Pak Samuel Sabellianisme dan segala macam ya, modalistik, Sabellianisme dan lain-lain, itu it's not my business gitu. Itu problem yang dihadapi oleh internal kekristenan. Dan kalau kita masuk ke situ tuh, dulu konsep itu banyak sekali kan. Ada Abionet punya konsep pemahaman sendiri, kemudian Mercion punya pemahaman sendiri, Arius dan lain-lain sebagainya. Yang saya ingin kita diskusikan Pak Samuel pada malam ini adalah mungkin masalah itu adalah in the Bible itself. Masalah itu pada di Bible itu sendiri gitu. Yaitu ketika kita melihat bahwasanya kalau saja misalnya orang-orang Kristen ini bersilang pandang antara konsep ketuhanan mereka, mungkin masalah itu pada Bible itu sendiri gitu. Dan saya kemudian banyak mengkaji ya. Kalau saya sendiri lebih banyak mengkhususkan untuk mempelajari bagian-bagian discrepancy. Saya sebutnya discrepancy, atau sesuatu perbedaan yang cukup sulit untuk direkonsiliasi. Nah, di kesempatan kali ini saya minta tolong sama Pak Samuel. Harapan saya semoga Pak Samuel bisa menjabarkan dan menjelaskan kepada saya mungkin hal yang saya anggap tidak bisa direkonsiliasi itu bisa direkonsiliasi oleh Pak Samuel ya. Harapan saya seperti itu. Amen. Pak Samuel, yang saya ingin minta Pak Samuel untuk mencoba menerangkan dan mengutas atau menguraikan apa yang saya anggap benang kusut ini adalah, kalau sambil misalnya ada banyak, tapi saya ingin fokus ke satu topik aja. Kalau kita buka Bible, narasi kelahiran Yesus ini hanya ada di Matius dan di dalam Lukas ya. Kita nggak akan dapati cerita kelahiran Yesus di Yohanes atau di Markus, hanya ada di Matius dan di Lukas. Dan saya dapat ini ceritanya agak sedikit berbeda Pak Samuel. Yang saya dapati ya. Silsilah. Nanti Pak Samuel jelaskan. Bukan silsilah Pak, bukan. Cerita tentang kelahiran Yesus. Pak Samuel pasti kan punya Bible kan, dan pasti sudah baca duluan sebelum saya, karena saya Muslim ya Pak Samuel. Ya. Nah, yang saya ingin pertama saya ingin tanyakan gini, kalau misalnya Matius itu bercerita bahwasanya ini akan kita lanjutkan narasinya terus-menerus. Narasi pertama itu adalah ketika Matius menceritakan bahwasanya Yesus, dua-duanya sama, baik Matius dan Lukas menceritakan dua-duanya lahir di Bethlehem. Hanya Matius ini punya versi bahwasanya awalnya mereka itu lahir di Bethlehem. Mereka itu tinggal di Bethlehem, baik Yusuf dan Maria. Tetapi karena ada Raja Herodes yang kemudian mereka harus pindah gitu. Nah, ke Mesir, ya. Jadi awal cerita itu mereka sudah ada di Bethlehem. Tapi di Lukas itu Pak Samuel, awal kali ceritanya itu adalah mereka itu awalnya di Nazaret dulu. Nanti kemudian karena ada sensus mereka akhirnya ke Bethlehem, dan di sana akhirnya Yesus lahir gitu. Pertanyaan saya dari sisi awal cerita ini saja, satu bercerita bahwasanya dia tinggal di Nazaret dan satu tinggal di Bethlehem. Di awal kali narasi, sebelum kita lompat ke narasi berikutnya, bagaimana Pak Samuel menerangkan itu? Kita buka dulu ayatnya. Kita buka dulu ayat yang di Nazaret, boleh ditunjukkan? Iya, soalnya itu kalau versi Lukas kan agak panjang. Kalau intinya di awal-awal lah, karena ini kan cerita tentang kelahiran Yesus. Ya, Anda bisa buka Matius di awal-awal dan Lukas di awal-awal. Iya, nggak bisa di awal-awal. Matius berapa, ayat berapa? Iya, Matius di awal-awal. Matius di awal-awal, Lukas di awal-awal. Nggak bisa begitu, Pak. Jadi ntar dicari ayatnya dulu. Kalau saya bilang di awal itu, sebentar Pak Kace, sebentar. Kalau saya bilang di awal itu berarti pasal 1. Kalau saya bilang di awal itu berarti pasal 1. Bapak baca gini aja deh. Karena untuk mempersingkat. Sebentar Pak. Iya, Kalau berdiskusi itu Pak yang jelas, supaya orang juga bisa menjawab dengan benar ya.
Kalau Anda cuma bilang di awal-awal, awal mana? Awal September, awal November, apa awal? Saya beranggapan Pak Samuel ini sudah baca Bible, makanya saya coba tidak bisa beranggapan, Pak. Kita bicara ini berdasarkan dalil, Pak. Baik. Saya kasih ayatnya biar. Oke. Pasal 1, kalau saya bilang di awal berarti pasal 1. Kalau di Matius itu bisa start dari ayat 18 sampai 20, dari pasal 18 bisa hingga ke dari pasal 1 ayat 18 mungkin bisa dari situ startnya, kemudian sampai ke pasal 2 ayat 23, panjang segitulah kira-kira cerita. Aduh, gini aja Pak. Pak Yusuf, orang bingung ini jangan dilayanin. Gelarnya sih dokter, cuma berbicara nggak bisa dia. Gini loh Pak, gampang aja. Di mana di situ kata Nazaret di mana? Itu aja. Di Matius berarti. Di Matius di mana kata Nazaret? Coba Anda cari. Gitu aja, ya kan? Saya tunggu. Begini. Jadi kalau Bapak mau menyiapkan pertanyaan harus siap dong hal-hal seperti begini. Saya terangkan versi Matius dan Lukas ini itu berbeda 180 derajat dari sisi ceritanya. Jadi Anda cukup sandingkan saya, atau begini dulu. Saya mungkin tanya Pak Samuel, memang nggak pernah belajar narasi kelahiran Yesusnya atau tidak? Kalau memang tidak ya kita jangan diskusi sekarang. Saya nggak pernah baca Nazaret. Sekarang Anda kan katanya di Matius di Nazaret. Mana di Nazaretnya? Itu yang saya tanya. Saya bilang Anda jangan mengklaim. Saya bilang jangan Anda mengklaim. Anda dengar baik-baik penjelasan saya tadi. Oke, sekarang saya minta yang di Nazaret di mana? Sekarang Anda buka ayat. Anda buka Lukas aja. Anda buka. Iya, Lukas berapa? Saya kasih keterangan awal ya, narasi pertama saya tadi. Di Matius diceritakan bahwasanya dia sudah sejak awal di Bethlehem. Sementara kalau kita baca di dua-duanya sama, Yesus lahir di Bethlehem. Di Matius diceritakan bahwasanya mereka berdua, Yusuf dan Maria itu di Bethlehem. Sementara di Lukas mereka tuh awalnya di Nazaret. Itu aja dulu. Oke, Lukas 1 ayat 26. Makanya yang betul Lukas sama Matius gitu loh ya. Tadi saya bilang Lukas. Ya, silakan. Tadi kamu bilang Matius. Masa kamu berdebat dengan dirimu sendiri? Aduh. Ini gelar dokter kok begini. Malu-maluin negara Indonesia ini. Gagal paham. Jangan gagal paham. Ini ditonton orang banyak. Orang berilmu, temanku. Coba kita saling menghormati ya. Saya dialog dengan Pak Samuel, jangan dipotong-potong. Ya. Oke, sebentar ya. Sekarang baca aja Lukas 2 ayat 4-nya. Ya, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Oke. Saya ulangi ya, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi Bethlehem itu ada di mana? Tangkap pertanyaan saya tadi tidak, Pak Samuel? Ditangkap tidak pertanyaan saya? Iya. Yang tadi di Lukas, kamu bilang ke Nazaret dulu, ke Bethlehem, baru ke Mesir. Kan gitu. Tapi yang di Matius, dari Bethlehem ke Mesir. Lukas nggak berbicara tentang Mesir, Pak Samuel. Lukas itu pertanyaanmu diulangi lagi. Coba, tolong didengar baik-baik ya, ini sudah keempat kali. Jadi pertanyaan saya, narasi Matius ya di situ menyebutkan bahwasanya Maria dan Yusuf itu sudah tinggal di Bethlehem. Tetapi narasi di Lukas, mereka berdua itu awalnya tinggal di Nazaret, gitu. Oh gitu. Enggak. Coba dibaca. Kemudian kenapa di dalam Lukas itu diceritakan mereka kemudian ke Bethlehem itu karena ada sensus gitu. Bisa dibaca kok. Gampang itu, tinggal disandingkan. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, betul? Itu yang kamu katakan dia tinggal di Nazaret? Iya, dari sisi itu kemudian dia tinggal di Nazaret, kemudian dia ke Bethlehem, nanti setelah itu balik lagi ke Nazaret. Karena Yesus tumbuh dan besar di Nazaret ya. Narasi makanya kita masih ada banyak narasi ya. Kita bikin narasi ini dulu. Sebentar dulu, selesaikan dulu lah ini, jangan langsung cepat-cepat pergi lah. Ya kan? Kan kau yang menghadirkan ini.
Nah, Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret, Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Aduh, sebentar ini saya ada telepon masuk. Iya, itu aja. Jadi Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea. Jadi Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi Bethlehem ada di mana provinsinya? Apanya daerah yang lebih besarnya? Itu aja, Pak. Sebentar ya, saya sambil lihat telepon masuk. Gitu aja, Pak. Dibaca dulu. Nah, kalau perlu kamu lihat geografinya. Kamu cek geografi Israel purbakala itu. Bethlehem itu ada di mana? Apakah dia desa? Apakah dia kecamatan? Apakah dia provinsi? Gitu loh. Dicek dulu. Gitu. Nanti jadi salah-salah kan? Nah. Ya, mungkin saya harus menyebut 5 kali lagi pertanyaannya ini. Oke, saya pindah ke narasi selanjutnya saja lah, biar kita tidak ini. Oke, kalau kita lihat alasan kenapa mereka lahir ya, sama-sama di Bethlehem, tapi Lukas itu punya versi sendiri. Pak Samuel. Iya. Iya. Oke, silakan. Anda duduk dulu baru saya. Iya. Enggak apa-apa. Dulu, Pak. Soalnya saya ada tamu. Soalnya gini nggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Saya belum mau pergi soalnya. Tapi sebentar lagi saya mau pergi, Pak Yusuf. Ada urusan. Nggak apa-apa. Jadi gitu, gitu aja, Pak. Jadi ketika saya di Jawa Barat, dikatakan lalu Samuel ke Jawa Barat. Lalu ke kota Bekasi gitu loh. Bekasinya ada di Jawa Barat, jangan dikatakan Jawa Barat itu lain dari kota Bekasi begitu. Dia menyebutkan provinsinya, apa sedang menyebutkan daerah kotanya, apa kecamatannya, apa-apanya gitu dulu. Silakan Pak Samuel selesaikan urusannya dulu, nanti saya lanjutkan. Itu aja. Dulu. Ya itu jawaban saya. Itu jawaban saya. Gitu. Oke, sudah. Ya. Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Jadi gini, kalau kita baca versi dari Matius yang tadi itu saya skip aja. Kalau kita baca versi dari Matius itu bercerita alasan kenapa misalnya Maria dan Yusuf itu kemudian meninggalkan Bethlehem adalah alasannya itu karena Raja Herodes semuanya. Jadi ada kalau saya katakan Majusi ya, wise man ya kalau bahasa Inggrisnya itu, orang Majusi yang mengabarkan bahwa nanti akan ada orang yang bisa mengancam kerajaan Herodes, ya maka dia kemudian memutuskan membunuh di sana. Mungkin ini narasi kedua, bahwa kenapa Maria dan Yusuf meninggalkan Bethlehem, alasannya adalah karena Raja Herodes. Tetapi di dalam Lukas itu tidak ada disinggung Raja Herodes sama sekali. Yang ada itu adalah adanya sensus ya yang dilakukan oleh Agustin. Nah, kita bicara ini dalam konteks satu peristiwa yang sama dengan cerita yang berbeda. Satu cerita tentang sensus, satu cerita tentang Raja Herodes. Bagaimana direkonsiliasi ini, Pak Samuel? Itu dua cerita yang berbeda. Bukan suatu kontradiksi, bro. Tapi itu bercerita yang berbeda. Ya, dua kasus, dua peristiwa yang berbeda. Itu bukan dua peristiwa yang sama kontradiksi, tidak. Itu dua peristiwa yang berbeda. Iya, makanya kita coba untuk telaah lebih jauh. Misalnya kalau kita tahu bahwasanya di Lukas itu disebut situ adalah ada dua tokoh ya, ada dua sosok. Ada Raja Herodes dan ada juga Quirinius ya, gubernur dari Syria disebutkan di Lukas itu. Ini mereka zamannya beda ini, baik Raja Herodes dan Raja Quirinius ini beda. Jadi tidak mungkin ini. Oke, sebentar. Tentangan, ya. Kaisar itu pada saat itu kaisar itu sama nggak derajatnya dengan Herodes? Kamu tahu nggak berbedanya Herodes dengan si kaisar yang mengadakan sensus itu? Mereka punya zamannya beda gitu. Gubernur Syria ini Quirinius. Oke, si Herodes itu penguasa mana dari Roma? Begini Pak Samuel, biar kita tidak lari dari titik fokus ya. Anda coba untuk
Justru ini fokusnya. Saya tanya sama kamu. Herodes itu dikasih oleh Kekaisaran Roma untuk menjabat sebagai apa? Apa jabatan dia dan di kota apa? Iya, Yerusalem. Sekarang dia sebagai apa di situ? Kalau di dalam jabatan sekarang, iya raja, kaisar. Tapi jabatannya itu sebagai apa? Tidak mungkin Roma itu mempunyai lebih dari satu kaisar. Jadi si Herodes ini raja sebagai apa? Kalau di dalam jabatan sekarang. Saya tahu permainan seperti ini. Maksud saya gini. Oh, bukan permainan, ini bukan permainan. Coba. Enggak. Sebentar. Coba. Gampang. Saya ingin kita buat narasi. Bentar dulu. Berarti Anda nggak tahu. Anda mau lari. Anda berarti nggak tahu. Anda mau lari. Saya mau lari. Saya jawab tadi pertanyaan Anda. Cuma Anda bertanya kepada saya ketika pertanyaan saya belum dijawab. Sekarang begini. Kamu bilang waktunya berbeda. Oke. Nah, iya, Herodes itu sabar dulu, tenang. Coba tenang. Herodes itu jabatannya gubernur. Tahu gubernur bedanya? Kayak di Indonesia nih, presidennya satu Jokowi. Nah, yang menjadi presiden di bawahnya Jokowi untuk setiap provinsi disebut gubernur. Nah, Herodes itu bukan kaisar Romawi. Memang kaisar Romawi, tapi jabatannya gubernur untuk di daerah Yerusalem. Gitu. Ya, terus poin dari harus ngerti. Jadi jangan Anda menyebutkan kok ada dua kaisar yang bersamaan ini hidupnya beda beda dong. Saya bilang gubernur Syria. Saya mengatakan begini, ini dua tokoh yang berbeda zaman gitu ya. Jadi setelah Raja Herodes mati baru tokoh Quirinius ini jadi gubernur. Jadi begini, yang saya pertanyakan itu Bang Samuel ya, bahwasanya alasan kenapa mereka meninggalkan Bethlehem ini itu punya dua yang berbeda. Satu karena sensus, satu karena ancaman Raja Herodes gitu. Paham kan? Jadi yang saya tanyakan ini demen causa. Jadi penyebab utama mereka meninggalkan Bethlehem itu satu itu alasannya karena sensus, yang satu itu alasannya karena Raja Herodes mengancam untuk membunuh anak-anak gitu, yang diramalkan oleh orang-orang Majusi kan gitu. Coba ditangkap, pertanyaan saya sederhana kok. Nah, ini dua narasi yang berbeda gitu. Satu karena sensus, satu karena ancaman Raja Herodes gitu. Anda rekonsiliasinya kayak gimana? Pertanyaan saya gitu. Loh, itu dua peristiwa yang berbeda, dan berbeda waktu, bukan bersamaan. Antara sensus dan dia mau dikejar-kejar Herodes itu lain. Waktu dikejar Herodes itu dia belum mati, belum lahir. Sudah lahir tapi Yesusnya masih bayi. Belum sensus itu. Oke, menarik. Itu belum sensus berarti. Sekarang coba direkonsiliasi ketika misalnya di dalam Lukas itu diceritakan bahwasanya dia langsung ke Nazaret karena sensus kan dia langsung ke Bethlehem karena sensus kan dilakukan ke nenek moyang ya. Sensus itu katanya kembali ke Daud ya, bahasanya seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalnya maaf, saya minum dulu ya. Nah, kalau misalnya begitu, ternyata yang ada itu di Matius diceritakan dia larinya ke Mesir. Ya, Anda melihat bahwa di sini kita lihat ketika misalnya kalau kita merujuk ke Lukas, maka setelah sensus itu dia langsung ke Bethlehem, sementara yang satunya itu dia ke Mesir. Nah, coba direkonsiliasi. Karena kalau kita baca Lukas itu setelah itu ya, jadi tidak lama setelah itu. Mereka satunya ke Mesir, satunya ke tempat lain. Nah, coba dijelaskan rekonsiliasinya ini. Iya, penting memahami rekonsiliasi. Iya, jadi dia dua itu tidak bertentangan gitu. Iya, jadi dia itu lebih duluan kronologi urutannya itu dia lari dulu ke Mesir, baru setelah Mesir dia balik sensus gitu rekonsiliasinya. Terus mau mana lagi? Terus gimana? Kamu berarti selama ini salah duga dong? Tidak salah duga sama sekali. Saya pikir kalau kita baca dua narasi itu dengan baik, Anda misalnya begini, ketika kita bicara makna setelah
maka itu tidak lantas kemudian bisa diartikan sebagai yang ini dulu baru yang itu dilanjutkan setelah itu, tidak. Ini bercerita tentang dua narasi yang berbeda dengan alasan yang berbeda gitu. Lah kalau berbeda, kan saya sudah bilang tadi kronologinya juga berbeda. Begitu bukan waktu yang bersamaan, jadi itu bukan suatu kontradiksi. Kamu anggap kontradiksi, kecuali misalnya waktu itu bersamaan. Lah pada hari yang sama dia kabur ke Mesir gara-gara dikejar Herodes. Tapi pada waktu yang sama pula si Lukas misalnya menceritakan, oh dia melakukan sensus, nggak kabur. Nah, itu baru kontradiksi. Nah, di sini saya menyatakan dua hal itu adalah dua peristiwa yang berbeda, bukan waktu yang bersamaan. Begitu, Bro. Oke. Iya, makanya tadi saya masukkan makanya saya tadi masukkan kata itu setelah itu. Jadi itu menutup peluang bahwasanya itu dilakukan setelahnya gitu. Paham tidak? Iya, setelahnya. Iya, makanya saya bilang setelahnya kan tadi. Ya, berarti menutup kemungkinan bahwa ini dilakukan di kondisi yang berbeda. Anda baca Lukas. Emang berbeda. Iya, kalau dia dilakukan di lokasi yang berbeda, tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, tidak akan ada kata setelahnya itu. Anda baca Bible kan? Anda baca Lukas tidak ini? Iya. Paham enggak maksud saya? Sebentar, Lukas 2 ayat 1 saya bacakan. Pada waktu itu Kaisar. Anda baca dulu ya. Anda baca dulu. Anda suruh saya baca terus. Ini saya baca nih. Udah stop kata-kata baca itu. Gini. Lukas. Sebentar. Sampai pasal baca Lukas 2 ayat 1. Silakan. Anda baca dulu. Ya, saya baca Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Oke, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Oke, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Oke, sudah lahir belum di situ Yesusnya? Belum lahir. Saya lanjutin ya. Oke, saya bacakan ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, bla 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 bla. Nah sekarang, ketika si Herodes itu menyuruh, malaikat suruh mereka mengungsi ke Mesir, itu kan Yesusnya sudah lahir. Gara-gara Herodes ngamuk, betul ya? Anda itu baca Lukas tapi menjelaskan Matius, nggak ada Herodes di dalam Lukas. Sebentar. Jangan lompat-lompat, Samuel. Sebentar. Menjelaskan Lukas. Sebentar. Tiba-tiba sekarang kita pakai Matius, kita bisa ambil dari Lukas. Contohnya. Sebentar. Bukan Anda. Saya jangan mencoba menggiring saya, ya. Kan di sini sudah dijelaskan. Sebentar ya. Sebentar, Anda jangan nafsu begitulah, santai lah dengan Samuel Siha, ya santai ya. Nah, di sini di Lukas ini Maria masih mengandung. Yesusnya udah lahir belum? Belum. Nanti coba baca terus aja. Makanya sabar. Saya tanya Yesusnya udah lahir belum? Dibaca nanti di Bethlehem itu baru saya tanya kalau ditanya Anda debat kusir, kalau Anda ditanya debat saya tanya tidak ya simple bro, simple. Saya tanya sudah lahir belum, Anda jawab kemana-mana. Anda udah jawab tidak kan? Oke. Yang di Matius kasusnya Yesusnya udah lahir belum? Pak Manubulu, saya rasa udah kena skakmat Pak dia Pak. Samuel belum. Saya rasa udah kena skakmat. Anda baca Lukas itu sepotong terus kan? Loh, enggak gini saja dulu. Kita satu-satu dulu. Kita satu-satu. Jangan nafsu. Tenang. Tarik nafas. Tenang. Oke Pak, di mute dulu Pak. Oke. Bagaimana? Jangan di-mute dong. Jadi gini, Anda jangan ngomong terus ya. Sekarang saya tanya ulang lagi. Tadi kamu sudah jawab. Di Lukas Yesusnya belum lahir. Yang peristiwa kamu sebutkan di Matius, Yesusnya udah lahir. Nah, jadi beda ya. Beda waktu ya.
Oke. Anda baca dari Gak usah, ini kan sudah kita baca. Anda baca enggak selesai, enggak sampai akhir. Anda enggak baca sampai Yesus lahir di Bethlehem itu. Anda enggak baca sampai di situ. Jadi Anda Oke, saya baca deh. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tuh Lukas 2 ayat 9, ayat 6 ya. Ketika mereka di situ, kan sudah saya baca tadi. Ketika mereka di situ, kan sudah saya baca sebelumnya. Ya, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin. Mau saya baca terus? Dan dibaringkannya lah di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk rumah penginapan. Sudah cukup. Intinya sudah lahir. Nah, yang menarik adalah kalau Anda baca Matius sekarang, ya. Sebentar. Dia mengungsi ke Mesir, dia balik itu nggak bisa balik ke Bethlehem. Sebentar. Anda kalau dikatakan sebentar, diam dulu, bro. Ya. Kamu bilang intinya sudah lahir. Anda jangan menggiring opini, bro. Ya, di ayat sebelumnya kan pada saat itu pendaftaran itu kan Maria masih mengandung. Di ayat 5-nya, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kok intinya? Ya, silakan Pak dibuka mute. Wah, selama ini saya di-mute berarti ya. Saya jelasin. Karena kamu bicara terus, ketika saya potong kamu bicara terus. Karena kan kamu memastikan intinya kan sudah lahir, bukan begitu. Ya, ketika pendaftaran sensus, sebentar. Gitu. Loh, makanya Anda, kalau saya bilang sebentar, Anda berhenti dulu. Nah, Anda kan menggiring opini, intinya sudah lahir. Nggak boleh begitu. Waktu Maria mengandung di situ mungkin masih 9 bulan lagi dia mengandung. Kan begitu. Nah, jangan main-main sulap sama saya, nggak kepake, Pak. Bro, kita pergi jam berapa ya? Enggak asik ini, saya dinaikin. Pak Yusuf dulu gimana ini? Coba. Supaya diskusinya terarah, tapi enggak baik begitu. Anda naik turunkan saya. Itu saat saya ngomong gitu kan. Perlu kita ke situ. Maksudnya diskusinya terarah, Pak, karena kalau bicaranya bersamaan, tapi dua-dua kalau Anda mau gitar, jangan diturunkan saya. Pak Samuel, Pak Samuel. Lu tanya. Iya. Kita lanjut. Masuk dulu. Iya. Kalau saya bilang persoalan ini sih sebenarnya kamu sudah belum selesai. Sudah diskakmat gitu loh. Karena ternyata waktunya berbeda. Kan kamu udah bilang oke. Samuel gantian ya. Iya. Tadi ngomongkan gantian. Oke. Jadi saya sudah jelaskan bahwasanya kalau baca Lukas itu baca sampai selesai. Cerita di Bethlehem itu tidak sampai di mengandung. Baca Lukas tadi ayat 4 dari pasal 2 sudah dibaca. Nah, di situ di situ kan dijelaskan bagaimana Yesus itu kemudian lahir di Bethlehem, ya kan? Jadi dia sudah lahir, bukan masih mengandung. Lalu kita bicara dalam konteks Matius. Sebentar dulu. Matius, waktu yang di ayat 4 dia masih dikandung. Nah, iya, jadi mungkin dikandungnya udah berapa bulan? Dilahirkan di mana? Waktu dilahirkan di mana? Loh kan yang dilahirkan di mana? Ya waktu dilahirkan kan di Bethlehem. Iya persis, makanya nggak ada masalah. Anda mau bilang mengandung atau dia melahirkan, ya intinya dia masih di Bethlehem kan intinya gitu. Nah, ketika misalnya, sekarang alasan, coba dengarkan ya alasan. Kenapa akhirnya mereka kemudian adanya di Nazaret? Nah, ini jadi titik klimaks gitu. Kenapa akhirnya mereka ada di Nazaret? Kalau menurut Lukas, setelah selesai itu kemudian disunat dan ketemu dengan yang lain orang tetua itu, kemudian mereka kembali ke Nazaret. Kalau Anda baca Matius, itu alasan dia ke Nazaret adalah karena dia nggak bisa kembali ke Bethlehem, karena anak daripada Raja Herodes itu masih memimpin, gitu. Jadi cerita ke Mesir ini kita nggak akan dapati di Lukas, tapi kita akan dapati di Matius. Dan ini nggak bisa direkonsiliasi karena waktunya itu bersamaan gitu loh. Paham nggak? Itu kan masalahnya kan? Oke. Iya, Anda baca waktunya bersamaan. Oke, yang tabrakannya di mana jadinya? Yang tabrakannya soal yang satu ke Mesir, yang satu di Bethlehem, yang satu di Nazaret, begitu? Dari diskusi kita sejak awal sudah saya katakan, masalahnya itu sejak narasi pertama di mana posisi keduanya Yusuf dan Maria. Kemudian setelah itu
apa alasannya atau main cause sebab mereka harus pergi, satu karena sensus, satu karena ada Raja Herodes, kemudian kenapa yang satu mengungsi ke Mesir, yang satu kenapa tidak, terus kembalinya pun bermasalah, yaitu yang satu nggak bisa masuk di Bethlehem karena anak daripada Raja Herodes masih berkuasa, yang satu itu bercerita karena sudah selesai urusannya di Bethlehem. Itu aja simpel kok. Itu semua menunjukkan narasi yang bertentangan, Samuel. Oh, tidak. Oke. Ya, terserah Anda. Anda harus mencoba untuk menganggap itu tidak. Enggak. Itu hak Anda itu. Iya, kan sekarang begini, Bro. Kalau saya bilang tidak, Anda tidak boleh memaksa dong. Kan orang kan iya dong. Iya, jadi gini loh, kalau berdiskusi jangan kamu membuat suatu premis yang sudah pasti, kan begitu. Kalau kita menyatakan tidak kan punya hak. Kamu juga punya hak untuk bertentangan dengan saya, kan begitu. Kan itu saja. Nah, jadi gini. Kita selesaikan dulu karena saya ada sedikit urusan. Tapi saya mau kasih nasihat untuk Pak Yusuf dulu. Nanti saya kasih Anda kesempatan Pak Yusuf, tolong jangan lagi saya dinaikkan diturunkan seperti itu. Kalau misalnya saya dianggap tidak bagus ya, Anda mood saya, mood juga Samuel, kasih arahan gitu, Bro Adil. Kok masa dibiarkan saya diturunkan? Gini Pak Alwan, gini Pak, ya. Tadi sudah saya kasih tahu, diskusi itu bergantian, ngomongnya itu bergantian. Karena pada saat Pak Samuel lagi menerangkan, Anda terus bersuara juga. Penonton tidak bisa dengar. Mute Samuel, dua-duanya. Baru Anda ngomong. Ya nggak bisa begitu. Kalau di mute dua-dua. Daripada Anda turunkan saya begitu kan, saya seperti bukan. Maksudnya begitu biar terarah. Karena kalau saya turunkan sekali, Anda sudah mengikuti rule daripada diskusi, saya tidak akan turunkan lagi. Tapi karena tadi saya lihat berkelanjutan, makanya saya turunkan lagi gitu, supaya bisa bergantian bicaranya. Iya, gitu, kalau Pak di mute itu biasa, Bro Alwan. Saya di Zoom-nya Muslim sering ditendang saya. Oh, kalau itu saya juga akan menyalahkan mereka kalau melakukan itu. Mereka melakukan itu, Bang ya, Samuel. Maksudnya ini, kalau saya sih ini sudah hal yang biasa. Ini sudah hal yang biasa di dalam diskusi. Mungkin ada yang blunder, ada yang ini saya lihat di private chat banyak yang menaik. Oke, saya mohon maaf kalau ada silap kata. Sampai jumpa ya. Oke, selamat malam. Ya, nanti kita lanjutkan kapan-kapan itu karena saya ada kegiatan juga. Oke, siap. Oke. Baik. Pak Samuel, terima kasih Pak atas apa yang Bapak bisa bagikan kepada kami semua pada malam hari ini, dan itu luar biasa, sangat memberkati. Ya, Bapak sudah mau live apa bagaimana Pak? Iya, sudah mau live. Nggak apa-apa, saya dimasukin ke itu aja. Nanti saya live sendiri, dimasukin ke backstage. Oke, kita terima dulu ini yang Muslim ini, Hasan Madura. Selamat malam. Ya, terus sama Aditya ini muncul lagi. Selamat malam. Ya. Selamat malam kembali Pak Yusuf. Iya. Kita lihat lagi siapa nih. Terus coba. Oke, silakan Pak Hasan Madura. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Pak Hasan, sudah siap pelurunya, Pak? Pak Hasan Madura. Ya, nggak ada suaranya nih. Ya, silakan ke Mas Adit ya. Mas Adit, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Yusuf. Ya, silakan. Kalau sama saya simple aja ini debatnya. Kira-kira sama siapa yang jawab nanti nih? Kalau Pak Aceh tidak punya kapasitas Pak Aceh ini. Pak Samuel masih online beliau? Iya, boleh. Oke. Pertanyaan saya singkat aja, nggak muter-muter kemana-mana. Ini pertanyaan saya ini mengenai moral Pak ya. Apa namanya? Soalnya kalau kita debat-debat kitab ke mana-mana ya paling blunder-blunder juga ujungnya. Saya ingin kita bicara dalam konteks moral aja dan dalam kitab suci seperti itu. Boleh. Oke. Kira-kira
pesan moral apa yang tersirat ya di Ulangan 23 ayat 1. Boleh Bapak bisa langsung bacakan? Oke, saya bacakan. Ulangan berapa? Ulangan saya bacakan. Nggak apa-apa. Ulangan berapa? Saya sudah yang baca, saya sudah. Ulangan berapa? Ulangan 23 ayat 1. Oke, silakan Pak. Ya, saya baca ya. Ini ya maaf, ini kitab suci kita baca ya. Kan saya tanya pesan moralnya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jamaah Tuhan. Kira-kira dari ayat ini itu pesan moralnya apa, Pak? Yang mengatakan bahwasanya orang yang hancur buah pelirnya itu dilarang masuk jemaat Tuhan. Ini maksudnya gimana nih? Oke Pak, itu pesan moralnya karena bahasanya jorok ya Pak? Ya. Maksud Bapak karena bahasanya jorok, pesan moralnya gitu? Apa yang mau Bapak gugat? Kata buah pelir atau yang terpotong kemaluannya? Ya saya kan ingin bertanya. Bahasanya? Ya saya tidak pernah mengatakan itu jorok. Saya ingin minta pendapat Anda. Bagaimana kira pesan moral apa yang tersirat di situ itu loh? Kalau nggak pernah mengatakan jorok, terus mau moral apa yang mau saya nilai? Nah, kan menurut Bapak tuh tidak bermoral baik kata-kata seperti itu, kan begitu maksud Bapak? Betul? Ya tinggal dijawab aja toh. Saya kan hanya bertanya. Di dalam apa yang begini ya Pak, simpel aja jawabannya Pak. Ya. Bagaimana? Itu kan keluaran itu kan kitab Ibrani ya Pak. Oke. Di dalam bahasa Ibraninya itu apa? Nanti Bapak cek sendiri ya, karena saya udah mau pergi. Nanti dicek di bahasa Ibraninya, itu kan bagian dari kitab Taurat. Nah, LAI jadi kaidah-kaidah menerjemahkan, dia selalu memakai kata-kata yang terdekat atau sinonim. Ngerti ya, Pak? Nah, ya, memakai kata-kata sinonim yang mirip, yang artinya juga mirip. Gitu. Nah, LAI memakai kata buah pelir. LAI memakai kata kemaluan. Itu saja. Jadi kalau misalnya di situ ada tuduhan moral tidak baik, karena Bapak mungkin baca bahasa Indonesianya yang dipakai LAI. Nah, mungkin kalau baca bahasa Ibraninya lain, kan gitu. Nah, berarti contohnya begini. Sebentar dulu. Berarti sebentar dulu, saya gidar saya lagi sedikit. Kita TikTok aja. Berarti menurut Anda ini terjemahan LAI itu salah begitu ya? Enggak, saya nggak bilang salah. Bukan gitu. Memberikan kesan. Saya belum cek ini karena saya lagi sibuk. Saya belum cek teks aslinya itu sebenarnya harusnya apa. Ya, mungkin makanya Pak. Ya, mungkin teks aslinya bukan itu, mungkin bahasa yang lain saya nggak tahu, saya belum cek. Nah, nanti Bapak sendiri yang cek menurut kajian bahasa Ibraninya apa yang terdekat dengan kata-kata itu. Contoh, ya, ketika di Al-Qur'an lalu meniup meniup kandungan Maria, kemaluan Maria. Di situ pakai kata Maryam yang menjaga kandungannya. Nah, di situ pakai kata farjaha loh, Pak. Itu bahasa Arabnya sangat kasar, itu artinya vagina loh, Pak. Farjaha. Nah, buat saya itu nggak masalah gitu. Nah, nggak usah melebar ke Al-Qur'an. Kita ke ulangan ini aja, fokus ke ulangan aja. Ya, di Al-Qur'an juga nanti kalau saya balik tanya, moralnya bagaimana gitu loh. Kata farjaha itu. Nah, jadi kalau Bapak tuduh di situ karena itu tidak bermoral, ya boleh-boleh saja. Karena LAI mengambil kata buah pelir. It's not big deal. Sebentar dulu. Anda jangan menjustiskan saya bahwa saya mengatakan itu tidak bermoral. Saya kan hanya bertanya. Kan Bapak pertanyaannya moral apa, Pak? Tadi kan Bapak tanya. Iya, pesan moral apa? Kalau itu aja pertanyaan saya kan tidak mengatakan tidak bermoral kan? Situ jangan mengiring saya ke opini yang berbeda. Kalau pesan moral dari saya, pesan moralnya tidak ada pesan moral ya. Moralnya baik-baik aja. Di situ penyampaian suatu hukum ya. Itu dari bagian dari yang nantinya akan menjadi imamat ya, hukum-hukum itu gitu loh. Dari bagian dari hukum-hukum Taurat itu aja sih. Masalahnya begini ya kan. Itu kan orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluan, janganlah masuk jemaat Tuhan. Maksudnya kenapa kok tidak kenapa sampai tidak masuk jemaat Tuhan itu loh? Memang apa yang salah di situ kan penjelasannya? Ya entah itu maksudnya kalau itu nanti Pak.
Nggak sunat atau gimana gitu loh. Supaya lebih gini ya Pak ya. Karena saya lihat sekarang teman-teman Muslim kan menggayat orang-orang Yudaisme. Supaya lebih sah, jangan saya deh yang menjawab. Karena saya bukan pelaku hukum Taurat ya Pak. Nanti Bapak undang orang-orang Yudaisme untuk menjawab itu. Karena itu bagian dari hukumnya orang-orang Yahudi yang melakukan Taurat. Sedangkan saya nggak melakukan itu Pak. Gitu. Berarti nanti kita kejadian itu yang mengatakan ya, apa Tuhan itu roh itu berarti ya harus orang Yahudi juga kita tanya ya. Begitu ya maksudnya. Di kejadian itu yang bahwasanya Tuhan itu adalah roh, terus dari komparasinya dengan apa? Dengan di Matius dan di Yohanes itu bahwa Tuhannya Kristus itu roh itu ya berarti tidak berlaku ya kita kejadian. Oh begini Pak, bukan begitu Pak, bukan begitu Pak, bukan begitu. Sebentar Pak, jangan marah-marah dong Pak. Sebentar Pak, sebentar saya udah mau pergi soalnya ya. Kan tadi Anda minta Pak Samuel masih ada nggak ya? Jadi tolong dong sempatkan waktu saya karena saya udah mau jalan ini. Nah jadi begini Pak, ada hukum di dalam Taurat yang hanya dijalankan dan harus dijalani oleh orang Yahudi saja. Tetapi ada hukum yang untuk segala bangsa Pak. Nah jadi jangan Bapak lihat konteksnya. Jangan Bapak lihat yang untuk Yahudi karena Bapak nggak ngerti semua orang harus ikut itu gitu. Oh nggak begitu. Iya, artinya begini ya. Bapak tadi mengatakan ulangan itu harus orang Yahudi yang menjelaskan kan. Nah, tapi ketika kitab Kejadian yang menceritakan bahwasanya Tuhan itu adalah roh, Anda tidak mengatakan itu orang Yahudi yang perlu menerangkan, tapi orang Kristen sendiri itu standar ganda namanya Pak. Saya belum bilang begitu Pak. Saya belum bilang begitu. Sorry, saya belum bilang begitu ya. Ulangan juga perjanjian lama kan? Begini, kan begini, ini bukan standar ganda Pak. Kan begini, ada misalnya tertulis ya, hendaklah kamu menyunatkan dirimu dalam waktu 8 hari, juga keturunan-keturunanmu yang engkau lahirkan. Nah itu kepada Abraham. Jadi di luar keabrahaman Tuhan tidak memerintahkan itu. Jadi bukan berarti saya tidak boleh menilai siapa Allah itu yang adalah roh, karena itu tidak dilarang Tuhan. Allah itu adalah roh, tapi hanya boleh dijelaskan oleh orang Yahudi, kecuali ayatnya ngomong begitu. Gitu loh Pak, ngerti ya? Yang artinya begini, kedudukan perjanjian lama itu harus setara semua. Artinya bisa. Itu menurut enggak, itu kan kata kamu. Bukan kata Tuhan. Bagaimana sih itu juga kata situ tadi. Itu kan bukan kata Tuhan juga kan? Sama kan? Loh. Bukan. Loh, itu kata Tuhan. Contoh Yeremia 31:31. Saya bacain Yeremia 31:31 ya. Aku akan mengadakan Sebentar Pak. Saya udah mau jalan nih Pak, ya. Sebentar, Yeremia 31:31 contoh ya. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru bagi umatku Israel. Ya. Karena perjanjian yang lama telah mereka ingkari. Di sini konteksnya itu langsung tertuju kepada bangsa yang mengingkari perjanjian lama, maka diadakan perjanjian yang baru bagi bangsa yang mengingkari itu. Jadi jangan setelah Bapak baca ayat itu, oh itu semuanya gitu. Nggak begitu. Gitu loh Pak. Jadi mesti dilihat konteksnya dulu Pak. Iya, tapi kan apa namanya, selama yang saya diskusi selama ini itu ya, kalau Bapak semua mau berangkat sudah, kasihan juga. Mobil dari sini kan mobil Doni. Enggak, baca deh grupnya. Oke. Sorry saya pamit dulu ya. Jadi walaupun saya sudah jelaskan sama Bapak itu, dia kan hanya bernarasi bebas. Saya sudah kasih ayatnya ya. Jadi terserah Bapak, kalau Bapak mau menolak ya silakan. Sementara saya udah harus berhenti dulu nih Pak. Oke. Santai aja Pak, semua enggak terlalu tegang Pak. Iya. Selamat jalan. Oke Pak Yusuf. Saya permisi. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Anytime Pak. Anytime. Iya, ya. Oke Pak.